Benda apa itu? Tunggu, tubuh ini lekukannya sangat indah. Aduh, ya ampun. Wajah yang tampan ini. Yanzu, apakah itu Anda? Aduh, apa yang aku pikirkan? Selamatkan orangnya dulu. Dia sadar, dia sadar. Ya ampun, ciuman pertamaku hilang. Siapa kamu? Astaga, dia selamat, dia masih hidup. Dia benar-benar sangat tampan. Tenang saja, karena aku sudah menyelamatkanmu, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku akan memotong babi untuk menghidupimu. Memotong babi? Dia anggap aku ini apa? Qianqian, keahlianmu ini luar biasa. Tulang babinya dibersihkan lebih rapi daripada toko lain. Hahaha. Struktur otot dan tulang babi, aku bisa merasakannya bahkan dengan mata tertutup. Namaku Shen Qianqian, dan aku adalah seorang mahasiswa pascasarjana kedokteran. Begitu berpindah waktu menjadi tukang potong babi, tidak sangka keahlianku ternyata masih sangat berguna. Gadis Qianqian ini tidaklah mudah. Kedua orang tuanya sudah lama tiada. Dia membesarkan adiknya seorang diri. Teknik pisau yang hebat, keahlian yang luar biasa. Benar sekali. Anak keluarga Yuan itu juga sangat penurut, baru 8 tahun, tapi sudah bersikap seperti orang dewasa. Adikku, Shen Yuan, adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki. Di kehidupan ini, aku harus membuatnya menjalani kehidupan yang baik. Toko tutup. Beberapa potong terakhir ini akan dijual murah. Pria ini memiliki banyak energi dingin dalam tubuhnya. Jika aliran energinya tidak segera dilancarkan, cepat atau lambat dia akan menjadi lemah. Hehe, bentuk tubuh pria ini benar-benar bagus. Kak, jangan selamatkan dia. Di kehidupan sebelumnya, pria inilah yang mencelakai Kak, dan juga mencelakaiku. Aku mendengar suara hati adikku. Pria ini adalah Markis Dingyuan Luhuai. Demi membalas budi, dia membawa Kak kembali ke ibu kota untuk dijadikan selir. Di kehidupan sebelumnya, dia mempercayai rumor, membiarkan wanita berhati racun itu menyiksa Kak, hingga dia tiada. Aku diusir dari kediaman Hou, hingga Ajal menjemput aku, tidak bisa bertemu Kak lagi. Apa yang dia katakan itu? Adalah ingatannya dari kehidupan lalu. Adikku terlahir kembali. Tuhan, apakah Anda memberiku kesempatan atau sedang menjebakku? Bukankah ini hanya berakting? Aku adalah pakar senior dalam hal ini. Tuan, siapa namamu? Di mana rumahmu? Sudahkah kamu menikah? Sudahlah, itu tidak penting. Tidak penting. Yang penting aku sudah menyelamatkanmu, iya kan? Iya. Di sini kami punya peraturan. Untuk membalas jasa penyelamat nyawa, kau harus menyerahkan dirimu padaku. Apa katamu? Aku Shen Qianqian, sang kembang penjagal babi desa Anping yang legendaris. Hari ini resmi memberitahumu, jadilah menantu yang tinggal di rumahku. Kak, kenapa alurnya tidak sama dengan kehidupan sebelumnya? Kau Markis Dingyuan kan? Kekayaan di ibu kota itu, aku Shen Qianqian pasti akan mendapatkannya. Markis Dingyuan yang terhormat, bersembunyi di tengah masyarakat untuk menyelidiki korupsi secara diam-diam. CK, aktingnya benar-benar kelas atas. Aduh, gadis Qianqian, dari mana kamu menemukan pemuda tampan ini? Wajah ini, tidak akan ada duanya di 10 desa tetangga. Aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Benar sekali, kalau menolong harus sampai tuntas. Menurutku, lebih baik nikahi saja dia. Apa? Siapa menikahi siapa? Aku. Tuan muda, balas budi ini sangatlah besar. Jika kamu tidak menikahinya, satu-satunya jalan adalah melapor pada pihak berwenang dan ditahan sebagai tunawisma. Hidupmu akan sangat sulit kalau begitu. Sembah bumi dan langit, sembah orang tua. Tidak ada orang tua di sini. Kalau begitu, sembah Dewa Dapur saja. Ini sungguh konyol. Saling memberi hormat sebagai suami istri. Shen Yuan juga datang ke sini. Tenanglah, kita cuma satu ranjang. Kita semua sudah dewasa, bukan berarti kita kasur ini cuma segini saja. Bagaimana tidurnya? Begini saja, kamu tidur di sisi dalam, aku tidur di sisi luar, kita tidak boleh saling melewati batas. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Detak jantungnya cepat sekali. Bukan, ternyata ini jantungku. Kak, aku takut gelap. Yuan, Aku mau tidur dengan Kak. Tenang saja Kak, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu seujung kuku pun. Penasihat Liu Qingping dari pihak Lu Huai akan datang besok. Jika dia berani mengganggu Kak, aku akan buat perhitungan dengannya. Yuan jangan mengada-ada. Tunggu dulu, penasihat. Orang ini ternyata berniat menghabisiku untuk menutupi rahasianya. Kalau begitu, sebelum orang-orangnya tiba, aku harus memastikan status menantu ini sudah sah terikat padanya. Apa benda ini benar-benar bisa jadi uang? Hehe,
Usus babi 9 putaran masakan ibuku sangat luar biasa. Jangan cuma mikirin makan. Ingat ya, nanti kalau ada yang datang naik kuda, kita harus menakut-nakutinya. Benar-benar. Kalian semua harus cerdik sedikit. Hehehe. Jalan ini aku yang buka. Pohon ini aku yang tanam. Jika ingin lewat sini, Berhenti. Beraninya merampok di siang bolong begini? Apa kalian tidak tahu hukum? Ini Shen Kian, si jagal cantik dari desa Anping. Cepat lari, hehe. hehe. Terima kasih telah menolongku. Nona, bolehkah saya tahu namamu? Anak muda ini benar-benar percaya. Lihatlah, aku akan terus berakting. Shen Kian, Tuan Muda, apa yang kamu lakukan di desa terpencil ini? Saya Liu Qingping. Datang ke sini mencari seorang kawan bermarga Lu. Kebetulan sekali, menantu baru di keluargaku juga bermarga Lu. Mungkin aku bisa membantu. Tuan Muda, izinkan saya bertanya Nona. Siapakah menantumu itu? Lu Huai tentu saja. Kenapa? Kamu kenal dia? Tuan Muda Liu, kamu kenal suamiku? Qingping. Dia adalah penyelamat nyawaku dan juga istriku. Suamiku? Mungkinkah kamu ini seperti yang ada di cerita buku seorang pembesar yang sedang menyamar? Aku adalah Markis Ding Yuan dari kerajaan Lu Huai. Kamu adalah seorang markis? Aku tidak tahu, kamu... Tuan Markis. Masalah di ibu kota. Siapkan kereta untuk kembali ke ibu kota. Istriku, berkemaslah. Aduh, Shen Kian, ini semua pasti hanya jebakan pria busuk, tidak boleh dipercaya. Dia sudah datang, wanita yang menyakiti Kak di kehidupan sebelumnya, adik sepupu Lu Huai, Chen Wanqing. Kakak Huai, kamu akhirnya kembali juga. Wanqing merasa sangat khawatir. Siapa ini? Aku adalah istri yang dia nikahi secara sah. Shen Kian. Siapa adik ini sebenarnya? Ternyata ini kakak ipar. Saat kakak Huai tertimpa kemalangan di luar sana, berkat perawatan kakak ipar, Wanqing merasa sangat berterima kasih. Kakak Huai, aku Wanqing sangat mencemaskanmu beberapa hari ini, sampai-sampai aku tak bisa makan atau tidur dengan tenang. Pura-pura pingsan. Di kehidupan sebelumnya dia memakai trik ini, untuk membuat Tuan Marquis menggendongnya kembali ke kamar di depan umum. Seluruh ibu kota membicarakan bahwa mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Bau wanita munafik? Aroma wanita munafik ini kuat sekali. Aduh, aku merasa pening setiap kali menciumnya. Suamiku, aku tidak pantas berdiri di sisimu. Lebih baik aku pingsan saja. Tubuh adik sepupu sedang tidak sehat. Kembalilah lebih awal untuk beristirahat. Chunxing, bantu adik sepupu kembali ke kamarnya. Dia tidak tahan dengan bau wanita munafik. Gawat, dia sudah menyadarinya. Tuan Marquis sudah kembali. Pasti urusan dinas sangat sibuk. Serahkan urusan di sini kepada wanita tua ini. Tuan Marquis paling patuh pada pengasuhnya ini, perkataan ibu pengasuh Chang selalu didengarnya. Dulu saat Kak dihukum berlutut, hanya ibu pengasuh Chang yang diam-diam memberi Kak makanan. Aku ingat dia paling suka makan yang manis-manis. Sayangnya giginya sudah kurang kuat, sehingga tidak bisa menggigit benda yang keras. Andai saja Kak bisa membuat kue ketan yang sangat putih, sangat lembut dan kenyal itu, pasti akan sangat bagus. Ibu pengasuh Chang pasti akan menyukainya. Kak, aku ingin makan bola-bola putih yang dulu pernah kamu buat. Bola-bola putih? Itu loh, yang teksturnya sangat lembut saat digigit. Di dalamnya ada isian pasta kacang merah. Aku sudah lama tidak memakannya. Astaga, bukankah itu yang namanya daifuku? Wanita desa kampungan, memangnya dia siapa? Beraninya dia berlagak sombong di hadapanku? Kakak Huai hanya merasa berutang budi atas keselamatannya. Begitu balas budi selesai, aku ingin tahu seberapa lama dia bisa bertahan di kediaman Markis ini. Nona mohon tenang. Nyonya Shen itu memang kasar. Tadi saat di depan gerbang, dia jelas-jelas sengaja membuatmu marah. Ternyata dia pandai bersandiwara. Seorang wanita kampung ingin mempermainkanku. Nona, lalu apa yang akan kita lakukan? Kakak Huai tumbuh bersamaku sejak kecil. Aku sangat mengenalnya. Pergi panggil Cuyer. Wanita desa tanpa wawasan dan kedudukan. Biarkan saja dia bersenang-senang sebentar. Saat waktunya tiba, dia akan tiada tanpa menyadarinya. Apa ini? Ini adalah kue, Shui Niang, lembut dan manis, langsung lumer di mulut. Momo silakan cicipi, khusus dibuat untuk Anda. Rasanya lumayan juga. Ini jauh lebih enak daripada kue dapur yang keras itu. Momo benar sekali. Selanjutnya Qian Qian akan sering membuatkan untuk Anda. Katakan saja jika Anda ingin memakannya. Gadis ini sungguh penuh perhatian.
Siapa itu? Ini aku. Markis, sebenarnya apa yang ingin Anda katakan? Bukan apa-apa, lupakan saja. Pria dewasa sepertinya, tengah malam begini, berdiri di depan pintu kamar seorang gadis muda dengan wajah memerah begitu. Mungkinkah dia? Aduh, Tuan Hou nakal sekali. Di tengah malam begini, Yuan masih tertidur di dalam kamar. Sebenarnya bukannya tidak boleh. Lagi pula kita sudah menikah. Tapi bisakah pelan-pelan sedikit? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu ingin? Aku ingin makan mochi buah. Apa? Orang dapur bilang sudah habis. Semuanya sudah dimakan oleh ibu pengasuh Chang. Aku, mengingat kemampuan memasakmu lumayan, aku hanya memberimu sebuah kesempatan saja. Gawat, Shen Qian boleh saja menginginkan apapun, tapi jangan menginginkan pria benar-benar memalukan. Jangan kira setelah menjadi nyonya besar Hou, kamu bisa menaikkan statusmu. Aku tidak akan termakan trik ini. Kakak ipar baru pertama kali datang ke kediaman Hou. Mana mungkin dibiarkan begitu saja tanpa ada orang cakap yang melayani. Kedua pelayan ini, Cuyer dan Honger adalah yang terbaik di kediaman ini. Akan aku berikan untuk melayani kakak ipar. Di kehidupan sebelumnya, Cuyer ini adalah orang kepercayaan Chen Wanqing. Dia memfitnah kakak mencuri barang, hingga kakak dihukum berlutut di aula leluhur. Oh, ternyata mengirim mata-mata untukku. Aku orangnya sudah terbiasa hidup sederhana, jadi tidak terbiasa dilayani terlalu banyak orang. Biarkan Honger ini tetap di sini. Cuyer sebaiknya ikut kembali dengan adik sepupu. Kakak ipar, apa kamu tidak menyukai orang pilihanku? Bukan begitu. Aku dengar, di sisi ibu pengasuh Chang sedang kekurangan tenaga. Cuyer sangat cerdik, lebih baik pergi melayani nyonya tua saja. Jika kakak ipar tidak menerimanya, itu artinya kamu meremehkan Wanqing. Baiklah, kalau begitu terima kasih adik sepupu. Kakak ipar beristirahatlah yang baik. Wanqing akan datang lagi lain hari. Nama kalian berdua terlalu kampungan. Mulai sekarang, Cuyer bernama Yashi, sedangkan Honger dipanggil Landai. Nanti, setelah mengikuti aku, penampilan kalian harus jadi berkelas sepenuhnya. Estee Lauder sekarang lengkap? Wanita penjagal babi itu, dia pikir setelah masuk ke kediaman Hou, bisa tenang menjadi seorang nyonya. Pangeran paling benci orang yang berkhianat. Ambil beberapa barang berharga yang ada di kamar Shen Qian. Kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Setelah ini berhasil, kamu tidak akan kekurangan hadiah. Gila. Hamba mengerti. Shen Qian, aturan di kediaman Hou ini akan aku ajarkan hingga tertanam dalam dirimu. Tuan Hou kali ini selamat dan kembali ke ibu kota. Sungguh sebuah berkah dari langit. Hamba izin bersulang untuk Tuan Hou. Brother Huai kali ini berada di luar, pasti telah melewati banyak kesulitan. Setiap kali Wanqing memikirkannya, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Maka adik sepupu harus beristirahat dengan baik. Wanita yang sering begadang akan cepat tua. Ping, apakah ada kabar dari Jiangzhou? Melapor Tuan Hou, secara kasat mata, tidak ada yang mencurigakan. Namun orang yang hamba utus melaporkan bahwa tampaknya ada masalah pada pembukuan. Benar juga kakak ipar, ada hal yang ingin Wanqing tanyakan. Datang juga akhirnya. Ini, adegan jebakan klasik si kakak. Jangan cuma fokus makan daging saja. Hari ini saat aku menghitung barang-barang di kediaman, aku menemukan beberapa perhiasan di halaman kakak ipar telah hilang. Meskipun bukan barang yang sangat berharga, tapi bagaimanapun itu milik kediaman Hou. Ya ampun, kakak sulung, aktingmu sangat luar biasa. Setidaknya biarkan aku menghabiskan suapan daging ini. Apa maksud adik sepupu? Yashi, kau saja yang bicara. Melapor Tuan Hou, hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Nyonya mengambil perhiasan dari kamarnya, lalu diam-diam menjualnya keluar kediaman. Nyonya bilang, sayang jika tidak mengambil barang di kediaman Hou. Toh, Tuan Hou juga tidak akan memedulikannya. Dia hanyalah orang desa. Apakah yang dia katakan benar? Tentu saja salah. Bahkan, barang-barang itu saja, aku tidak tahu diletakkan di mana. Brother Huai, bagaimana jika kita menggeledah kamar kakak ipar? Jika tidak ada yang hilang, itu akan membuktikan kesucian kakak ipar. Geledah. Yuan mau melakukan apa? Melapor Tuan Hou, perhiasan di halaman nyonya memang telah hilang. Kakak ipar, Wanqing tahu kamu berasal dari pedesaan, memiliki niat rakus itu wajar. Jika kamu kekurangan uang, tinggal bilang saja pada Wanqing, mengapa harus melakukan hal memalukan seperti ini? Ya ampun, apakah orang ibu kota sepertimu semuanya punya penyakit paranoid kalau mereka korban? Barang itu hilang dari halamanmu. Siapa yang harus aku percayai? Gawat, alur ceritanya tidak benar. Menurut skenario drama lintas waktu, seharusnya saat ini ada bukti yang turun dari langit, lalu memberi pelajaran pada mereka, kan? Mana kekuatan superku? Brother Huai, hal ini menyangkut reputasi kediaman Hou, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurut pendapat Wanqing? Menurut pendapatmu apa? Jamuan makan keluarga yang baik-baik, kenapa jadi ada keributan tidak jelas seperti ini? Heleh, taktik pura-pura polos seperti ini, sudah sangat sering kulihat di istana, mau mencoba memfitnah, sudah minta izin pada bibi pengasuhmu ini. Qian bilang, dia tidak pantas memiliki barang mewah di kediaman markis ini, jadi semuanya diberikan padaku untuk berbakti.
Sekarang katakan, kapan dia memintamu menjual barang-barang itu secara diam-diam? Gadis Yashi ini biasanya terlihat sangat jujur. Siapa sangka dia punya niat sejahat ini. Aku sudah melihat berbagai macam trik kotor selama hidupku. Nona Chen, kamu hanya mengandalkan hubungan leluhurmu, tapi bertindak seolah-olah kamu adalah separuh pemilik tempat ini. Biar ku tanya padamu, memangnya kamu majikan macam apa? Tuan Markis, yang sebenarnya adalah, bersama dengan kediaman Markis Dingyuan ini, adalah pemilik kediaman yang sah. Setiap hari mendekati Tuan Markis, aku rasa kamu hanya ingin menumpang kekayaan, bukan? Momo, kata-kata Anda membuat Wancing merasa terzalimi. Biasanya kamu bersikap seolah kamu adalah nyonya rumah yang berkuasa, benar-benar menganggap dirimu hebat sekali. Hah? Astaga, Ibu Pengasuh Chang benar-benar mewakili perasaanku. Aku akan tegaskan satu hal hari ini, hanya orang seperti Qian yang berbakti dan jujur, pantas menjadi nyonya besar di kediaman Markis ini. Kakak Huai, Wancing akan segera merapikan barang dan pergi dari sini dan tidak akan pernah datang lagi. Cukup. Masalah malam ini, hukum cambuk Yashi sebanyak 20 kali, dan buat perhitungan dengan menjualnya keluar. Adik sepupu dilarang keluar rumah selama 3 hari, semuanya bubar. Yuan, bagaimana bisa kamu hari ini berpikir untuk menemui Ibu Pengasuh Chang? Hehe, aku melihat Yashi bersikap mencurigakan. Aku merasa ada yang tidak beres. Benar saja, aku menemukan perhiasannya di kamarnya. Untungnya, Ibu Pengasuh Chang mempercayaiku. Sebenarnya, Tuan Markis tidak sepenuhnya dingin pada Kak. Seandainya Kak bisa menarik hati Tuan Markis, itu akan jauh lebih baik. Untuk mendapatkan hati seorang pria, pertama-tama kita harus mendapatkan perutnya. Yuan, selama menghabiskan waktu dengan Tuan Markis, apakah kamu tahu apa yang dia suka? Misalnya, Suatu hari, dapur mengirimkan Tuan Markis semangkuk teh dengan gula, dan dia langsung meminumnya sampai habis. tepat sekali. Mengapa aku baru terpikir sekarang, tidak ada pria yang sanggup menolak teh susu yang manis? Jika Tuan Markis meminumnya, bukankah dia akan tunduk padaku? Hehe, untuk memberi pujian kepada Yuan kita atas penampilannya yang luar biasa hari ini, besok Kak akan membuatkanmu teh susu. Teh susu. Teh hitam, ditambah susu, pilihan terbaik dari leluhur. Markis, bersiaplah untuk ditaklukkan oleh teh susu modern. Kak, ini wangi sekali. Tentu saja, ini adalah resep rahasia yang sama dengan milik Wang Bacaji. Ah, kura-kura apa? Saya sudah mengagumi Markis selama bertahun-tahun. Saya bersedia menikah dengan Markis, meskipun hanya menjadi selir. Hanya langsung dibuang begitu saja? Yuan, Kak telah mengecewakanmu. Teh susunya tidak sempat diberikan. Pesonaku sebagai wanita penjagal babi ini bahkan tidak cukup kuat untuk sekadar memberikan segelas teh susu. Ada apa, Kak? Kamu tidak lihat tadi, ada seorang pelayan yang mencoba menggoda Markis, lalu dia langsung menyuruh pengawal untuk membuang orang itu. Syuprak, mana mungkin aku berani mendekatinya lagi. Kak, tunggulah. Aku mau pergi ke toilet sebentar. Dia itu adalah Markis Dingyuan, sedangkan aku hanya seorang penjagal babi. Bisa saja dia menertawakanku di belakang. Kak, Markis datang. Tuh, Markis, Apa ini? teh susu. Sebenarnya aku ingin memberikan ini padamu, tapi Rasanya biasa saja kan? Masih ada lagi? dasar pria biasa. Namamu seharusnya adalah si mulut lain di hati lain. Markis, Nona Chen bilang. Dia baru saja mendapatkan lukisan yang sangat bagus. Dia mengundang Anda ke sana untuk memeriksanya. Markis, kakakku Kak juga punya barang berharga untuk ditunjukkan pada Anda. Oh, benda apa itu? Iya, benar ada. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada Markis. Hehehe. Apa yang ingin Nyonya tunjukkan pada saya? Chen Yuan, kamu benar-benar menyusahkan kakakmu. Aku ini hanya seorang penjagal babi, mana mungkin punya barang berharga? Tunggu sebentar saja, segera siap. Seluruh keberuntungan yang kukumpulkan di kehidupan ini hingga 8 generasi sebelumnya, apakah semuanya terkuras habis sekarang? Pakaian ini untuk siapa? Gawat, tunggu dulu. Aku adalah istri sah yang ia nikahi secara terhormat. Untuk apa aku merasa gugup? Hehe. Surat nikahnya pun sudah ditandatangani. Aku ini wanita muda, dari abad ke-21. Kenapa harus merasa malu-malu? Taman bambu terlalu besar. Aku merasa kesepian tinggal di sana sendirian. Apakah ini namanya sedang bermanja-manja? Ini sih sudah pasti bermanja-manja. Ngomong-ngomong, simpanlah pakaian yang tadi malam itu. Kak, apakah kamu sudah bangun? Ibu pengasuh Chang bilang hari ini kita akan pindahan. Chen Yuan, kamu cepat keluar dari sini. Dari kedai daging babi hingga menjadi nyonya besar di kediaman bangsawan, ini bisa dianggap
Aku beruntung bisa merasakan nikmatnya cinta yang tumbuh setelah pernikahan. Letakkan vas itu di sayap timur, pindahkan juga pakaian milik pangeran ke sini. Ah, kakakku sudah direbut oleh laki-laki itu. Kakak, Kenapa jongkok di sini? Bantu ibu pengasuh Chang memindahkan barang-barang. Pindah ke pavilion utama. Dia benar-benar sudah pindah ke pavilion utama. Nona, apa tanganmu terluka? Rencana yang kususun matang-matang malah dia yang mendapatkan semua keuntungannya. Sudah susah payah aku membocorkan keberadaan kakak Huai pada gubernur Jiangzhou. Niatku ingin aku yang menyelamatkannya, agar aku bisa menikah ke kediaman markis dengan cara yang terhormat. Hanya kurang selangkah lagi, si tukang jagal itu. Beraninya dia menemukannya di pinggir sungai. Siapkan tinta, aku ingin menulis surat untuk ayah dan ibu. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang semua wanita bangsawan terpandang di ibu kota. Aku ingin melihat di depan mata semua wanita bangsawan ini, apakah posisinya sebagai Nyonya Markis masih bisa dipertahankan dengan tenang. Villa mewah ini benar-benar luar biasa. Kak, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Di kehidupan sebelumnya, Kak dikurung di halaman yang paling terpencil. Dan wanita itu dengan sengaja di pesta ulang tahunnya di hadapan semua orang mengejek Kak sebagai orang kampung. Pesta ulang tahun? Adik, informasi darimu ini agak berat. Kak Yuan ingin bertanya, menurutmu apa yang akan dilakukan Chen Wanqing selanjutnya? Aku tidak tahu. Nyonya, ini dikirim oleh Nona Chen. Saya sudah mencari tahu, sebagian besar wanita bangsawan ibu kota sudah menerima undangannya, bahkan putri dari Adipati Ying, Zhao Mingzu, juga ada di dalamnya. Pestanya akan sangat meriah. Ini jebakan berbalut pesta. Kakak satu ini benar-benar suka cari gara-gara, dia bahkan membuat suasananya seperti karpet merah kan? Kak, di kehidupan sebelumnya di pesta inilah kamu celaka, dan namamu menjadi sangat buruk. Landai, tolong siapkan satu set pakaian untukku, pilih yang paling cantik. Wanqing, jarang sekali kamu mengajakku keluar. Apa terjadi sesuatu? Kak Mingzu, Wanqing benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi dan hanya bisa menceritakannya padamu. Ada apa? Siapa yang berani mengganggumu? Wanita yang dinikahi kakak Huai itu hanyalah seorang tukang jagal. Dia berani memanfaatkan budi untuk kepentingan pribadi dan memaksa kakak Huai menikahinya sebagai istri sah. Ada kejadian seperti itu? Dia selalu menyudutkanku sejak masuk ke rumah. Kak Mingzu, Wanqing di kediaman bangsawan. Sudah tidak sanggup tinggal di sana lagi. Hanya seorang tukang jagal, beraninya dia menginjak-injak harga dirimu? Apa dia pikir sudah tidak ada keadilan di ibu kota? Kak Mingzu, jangan marah. Aku mencarimu hari ini hanya karena merasa sesak dan ingin bercerita pada seseorang. Nyonya, Nona Zhao itu terkenal sebagai orang yang tegas di ibu kota. Dia tidak suka ada orang yang berbuat curang di hadapannya. Jika dia percaya pada kata-kata Nona Chen, aku takut saat pesta ulang tahun nanti. Kenapa harus takut? Hadapi saja, apapun yang terjadi. Semua masalah pasti ada jalannya. Zhao Mingzu, di kehidupan sebelumnya, dia satu-satunya orang yang tidak ikut-ikutan menghujat. Andai saja kakak bisa membantunya melihat wajah asli Chen Wanqing, pasti akan sangat bagus sekali. Orang seperti itu paling benci dimanfaatkan orang lain. Masalah ini ada solusinya. Landai, pakaian yang kusuruh kamu persiapkan tadi. Nyonya, ini? Bagaimana bisa seperti ini? Saya memeriksanya kemarin dan kondisinya masih baik-baik saja. Trik di dalam Tiny Times ini pernah digunakan Nanxiang kepada Guli. Bahkan drama kerajaan pun tidak meniru mentah-mentah seperti ini. Mau bermain kotor, ya? Terima kasih kepada semua influencer fashion yang pernah aku tonton. Bukannya para wanita bangsawan di ibu kota belum pernah melihat dunia? Aku akan tunjukkan pada mereka apa itu koleksi eksklusif. Nyonya, saya akan pergi mencari baju lain sekarang. Tidak perlu. Yang ini saja sudah cukup bagus. Landai, bawakan gunting serta benang dan jarum. Dan carikan 2 lembar kain sutra yang berwarna senada. Nyonya mau melakukan apa? Nyonya kalian hari ini akan memberi kalian sebuah pelajaran. Selama ada rasa percaya diri, dimanapun bisa jadi peragaan busana ternama. Kudengar, istri Markis itu dulunya hanya tukang jagal babi? Latar belakang kakak ipar memang sedikit rendah, tapi dia sudah menyelamatkan nyawa kakak Huai. Memanfaatkan budi untuk membalas jasa? Sehebat apa dia? Jangan bicara begitu. Kakak ipar berasal dari desa. Wajarlah jika dia tidak paham aturan di ibu kota. Hanya saja sudahlah, lupakan saja. Hanya saja apa? Cepat katakan. Aduh,
Hanya saja beberapa hari lalu bahan pakaian yang kukirimkan, kakak ipar sama sekali tidak melihatnya. Dia langsung mencampakkannya begitu saja ke samping. Mungkin dia memandang rendah barang pilihanku. Seorang jagal babi berani memilih-milih. Dia mungkin tidak pernah melihat kain sutra berkualitas seumur hidupnya. Jangan berkata begitu. Kakak ipar hanya memiliki selera yang agak tinggi. Orang desa, setelah masuk ke kediaman Marquis, langsung merasa dirinya hebat. Para nona bangsawan ibu kota, selamat datang di peragaan busana saya. Mengapa bajunya terlihat agak cantik? Pakaian Nyonya Markis benar-benar unik. Dia memang selalu punya pemikirannya sendiri. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Jadi kamu sedang berakting. Kak, aktingmu ini bahkan tidak layak jadi figuran. Kakak ipar, mengapa kamu mendorongku? Kamu si jagal babi itu? Kak Mingzu, lupakan saja. Kakak ipar juga tidak sengaja melakukannya. Adik sepupu, kamu bilang aku mendorongmu. Tangan mana yang mendorongmu? Tangan kanan. Lalu kenapa kamu jatuh ke sisi kiriku? Kalau aku mendorong dengan tangan kanan, kamu seharusnya jatuh ke sisi kananku. Kecuali jika adik sepupu terbuat dari kertas yang langsung jatuh di tiup angin. Ini adalah teh buah buatanku sendiri. Ada persik, jeruk pras, dan teh buah beri. Silakan dicoba, saudari sekalian. Harum sekali. Bahkan jauh lebih baik dari sup plum buatan Koki di rumahku. 100 kali lipat lebih enak. Shen Qian, apakah kamu menjual resep teh buah ini? Aku bayar $10 perak, aku tawar $20. Terima kasih, Mixue. Setiap gelas teh susu yang kuminum di kehidupan sebelumnya, semuanya tidak sia-sia. Zhao Mingzu tidak bisa menyentuh serbuk sari. Bunga osmanthus itu, tadi malam Chen Wanqing yang menyematkannya langsung pada rambutnya. Di kehidupan sebelumnya, Chen Wanqing memberikan obat salep dengan cepat untuk membuat Zhao Mingzu setia sepenuhnya padanya. Nona Zhao, lenganmu ruam, apa kamu menyentuh sesuatu? Apa ini? Salep lidah buaya Min. Percayalah, ruamnya akan hilang dalam 3 hari. Apa Kak Mingzu terkena ruam? Aku punya obat salep di sini. Adik sepupu datang terlambat. Lagi pula, bagaimana adik sepupu bisa tahu Nona Zhao akan mengalami ruam hingga sudah menyiapkan salepnya terlebih dahulu? Shen Qian, bagaimana kamu tahu kalau aku ruam gara-gara bunga osmanthus ini? Bunga osmanthus di kerah baju adik ini, aromanya sedikit berlebihan. Adik sudah memakainya lebih dari setengah hari. Wajar saja jika timbul ruam. Bunga ini, kamu sendiri yang menyematkannya padaku tadi pagi. Kak Mingzu, aku benar-benar tidak tahu. Kita sudah berteman selama 10 tahun di ibu kota. Beraninya kamu padaku menggunakan cara yang begitu rendah. Ya ampun, kakak sulung, hubungan kalian ini benar-benar pertemanan palsu. Tidak tahu katanya. Nona Chen, ibumu dulu di lingkaran wanita bangsawan ibu kota juga sangat terkenal. Hari ini tidak tahu, tapi memberikan semangkuk sup kacang pada nona keluarga Zhang. Besok tidak tahu, tapi menyematkan bunga mawar pada nona keluarga Li. Orang lain yang menderita, dia yang mendapatkan nama baiknya. Bagaimana bisa keahlian itu turun padamu juga? Aku, Zhao Mingzu, paling benci jika dimanfaatkan sebagai alat oleh orang lain. Chen Wanqing, apa kamu ingin aku merasa sangat berterima kasih padamu agar aku bisa membantumu menghadapi Shen Qian? Sayangnya kamu memilih orang yang salah. Itu kamu. Padahal kalian sama-sama dari keluarga jagal. Atas dasar apa? Adik sepupu, pesta ulang tahunmu sebaiknya segera diakhiri. Di hadapan Anda sekalian hari ini, saya Lu Huai dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa Shen Qian adalah istri sah saya. Satu-satunya nyonya rumah di kediaman-kediaman Markis Dingyuan. Mulai sekarang, apapun yang berani menyebutnya sebagai wanita jagal, berarti berurusan dengan saya, Lu Huai. Dia benar-benar membelaku? Tidak. Dia hanya menjaga martabat keluarga kediaman Hou saja. Jangan terlalu percaya diri. Shen Qian. Chen Wanqing tidak bisa menjaga bawahannya, kerap menyebar gosip, dan selalu memicu keributan. Mulai hari ini dia akan dikirim ke kuil keluarga di pinggiran ibu kota untuk belajar dan dilarang kembali tanpa perintah. Kakak Huai, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tumbuh besar bersamamu. Ibuku adalah sepupu ibumu. Kamu berjanji pada bibi untuk menjagaku. Aku hanya berjanji pada ibuku. Untuk menjamin segala kebutuhan hidupmu, kuil itu tenang. Di sana tidak akan kekurangan makanan ataupun pakaian. Kakak Huai. Hari ini saya, Zhao Mingzu, sudah kurang jeli, sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Teman sepertimu, Shen Qian, saya, Zhao Mingzu akan menjalin persahabatan. Kelak jika ada masalah di ibu kota, sebutkan saja namaku. Adik, sering-seringlah datang ke kediaman Hou mencariku. Teh buah tersedia sepuasnya. Hebat, hahaha. Putri dari Adipati Ying, akhirnya kudapatkan. Tidak rugi sama sekali. Tuan Hao, Anda menikahi wanita yang sungguh luar biasa.
Chen Tianqian, apa kamu pikir ini sudah berakhir? Saya Chen Wanqing bersumpah di sini. Aku akan terus mengejarmu dan membuat perhitungan. Hei Yuan, tahun depan kamu harus ikut ujian Tongsheng. Kalau kamu belum bisa menghafal buku ini, kamu bahkan tidak akan bisa menemukan pintu masuk tempat ujian. Kak, aku sudah menghafalnya 800 kali. 800 kali saja tidak cukup. Pada mulanya manusia itu baik hati. Di kehidupan sebelumnya, Yuan bahkan tidak pernah masuk sekolah sungguhan. Kehidupan kali ini, aku harus memastikan dia meraih prestasi dan jabatan. Nyonya, kereta kuda Nona Chen sudah pergi. Dia menuju ke kuil keluarga di pinggiran ibu kota. Baguslah kalau sudah pergi. Kak, jangan merasa kasihan padanya. Dia akan kembali lagi. Yuan, aku sudah mencarikan guru untukmu. Besok aku akan meminta Liu Qingping untuk mengantarmu. Tuan Ho, Anda tidak sedang berniat menjauhkan aku, kan? Keahlian menyembelih babi milik kakmu itu tidak bisa membantumu ikut ujian kenegaraan. Lu Huai, siapa yang kamu bilang menyembelih babi? Yuan, jadilah sarjana dan kembalilah buat dia kesal sampai mati. Baiklah. Tuan Hou, mengenai kasus Zhang Haicheng selaku gubernur Jiangsu, hal ini menyeret 2 pejabat dari Kementerian Keuangan. Buktinya sudah diserahkan ke kuil Dali. Terus selidiki jalur ini. Jalur ini tidak hanya sampai di Kementerian Keuangan saja. Siap. Tuan Hou, bukannya dulu Anda bilang bahwa minuman yang manis-manis hanya diminum oleh gadis kecil saja? Liu Qingping, apakah kamu sedang tidak punya pekerjaan? Hamba tidak berani, Tuan. Hanya saja saya merasa, Tuan Marquez, Ding Yuan, yang sangat termasyhur di ibu kota, sekarang, sudah luluh hanya dengan segelas teh susu dari istrinya. Sepertinya tidak akan ada yang percaya jika hal ini tersebar. Bisa membuat gunung es ini mulai jatuh cinta, Shen Qianqian. Kamu sungguh hebat. Ini apa? Bubuk aconitum. Di kehidupan sebelumnya, seseorang menaruh racun di kerah baju Tuan Ho. Tuan Ho dijebak setelah keracunan, dan hampir tiada. Gejolak di kediaman Hou dalam beberapa hari terakhir ini jelas tidak sesederhana itu. Kak, ada yang ingin menghabisi Tuan Ho. Aku mengerti. Siapa yang mencuci pakaian ini? Menjawab Nyonya, itu adalah saya sendiri. Tapi saya hanya mencuci pakaiannya, saya tidak tahu apa-apa lagi. Mulai hari ini, ruang cuci akan mengikuti peraturan baru. 1 orang mencuci barang tertentu, 2 orang dalam satu kelompok untuk saling mengawasi. Sedangkan kamu, karena ini pelanggaran pertama, potong gaji setengah bulan. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan langsung dikeluarkan dan dijual. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Nyonya, Anda tadi sangat berwibawa. Ini disebut manajemen alur kerja, SOP. Apa kamu mengerti? Kali ini, aku menerapkan beberapa mekanisme manajemen modern menggunakan rahasia perusahaan untuk mengelola bisnis saat ini. Nyonya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Untung saja ini di zaman kuno, jadi tidak perlu membayar uang pesangon. Ching Er. Ibu putri Anda menderita sekali. Kakak Huai sudah terpedaya oleh wanita jagal itu. Ibu, aku tidak rela. Aku harus menikah dengan kakak Huai. Ibu datang kali ini untuk mendukungmu. Kabar Lu Huai menikahi seorang wanita jagal itu sudah aku sampaikan melalui surat kepada nenek buyut, sang matriark di keluarga Lu. Nenek buyut, bukankah dia selama ini selalu berdoa di gunung? Nenek buyutmu adalah orang yang sangat mementingkan status sosial. Jika dia tahu bahwa Lu Huai menikahi seorang tukang jagal, coba tebak apa yang akan dia lakukan? Matriark sudah berada dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Tukang jagal itu tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Nyonya, saya baru saja mendapat kabar bahwa matriark akan kembali ke kediaman. Matriark selama bertahun-tahun ini selalu berdoa di Gunung Ciun, urusan besar dan kecil di kediaman semuanya diserahkan kepada ibu pengasuh Chang untuk diurus. Tiba-tiba dia berkata ingin kembali sekarang, saya juga tidak tahu apa alasannya. Matriark, nenek dari Tuan Ho. Tuan Ho memiliki rumah dan harta, dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tidak kusangka masih ada seorang wanita tua yang sangat dominan. Matriark, di kehidupan sebelumnya, demi mendukung Chen Wanqing dia sering sekali menindas kakak. Masalah yang sebenarnya akan segera datang. Tidak apa-apa. Aku, Shen Qianqian, di kehidupan sebelumnya saat di sekolah kedokteran, pernah dimaki oleh pembimbing selama 3 tahun. Hal yang paling aku kuasai adalah menghadapi orang tua yang sulit. Nyonya, ada satu hal yang baru saja saya dengar. Kabar apa lagi kali ini?
Matriark selama beberapa tahun ini mengatakan bahwa beliau berdoa di gunung, padahal kenyataannya sedang sibuk mencari dokter. Kabarnya beliau tidak dalam kondisi sehat, sampai tidak sanggap duduk saat rasa sakitnya muncul. Banyak dokter yang sudah didatangi tapi tidak ada hasilnya. Duduk saja sulit di area yang tidak nyaman untuk diceritakan itu. Untuk orang di usia nenek tua itu, sudah pasti itu adalah gejala ambeien dan sembelit. Aku mengerti. Hah? Landai, tolong carikan aku beberapa barang. Untuk apa Nyonya memerlukan semua ini? Untuk mengobati matriarkmu itu penyakitnya yang sulit diceritakan itu. Bahan utama untuk pembuatan salep ambeien adalah kasturi, bezoar, dan kamper. Direndam dalam alkohol keras lalu dikentalkan menjadi salep. Secara teori ini bisa berhasil. Alkohol akan menguap saat dipanaskan, suhunya harus benar-benar dijaga. Tidak, konsentrasi ini... Apotek kecilnya kebakaran. Aku sedang membuat salep ambeien, atau malah membuat bom. Matriark telah kembali ke kediaman. Mengapa aku tidak melihat Nyonya Besar Ho? Menjawab Matriark, Nyonya sedang, dia ada di apotek kecil. Kian memberi hormat kepada nenek, semoga nenek selalu sehat. Aku hanya pergi meninggalkan kediaman selama beberapa tahun. Apakah Nyonya pemilik kediaman Ho sekarang menjadi berantakan seperti ini? Gawat, sekarang aku benar-benar terlihat seperti anjing kecil. Melintasi waktu, aku membuat ledakan di zaman kuno. Siapa sih yang menulis naskah ini? Keluar kalian, biar ku beri pelajaran. Nenek buyut, jangan emosi dulu. Kakak Nyonya mungkin saja sedang sibuk mengurus hal yang sangat penting. Jadi wajar jika sesekali kehilangan sopan santun. Sopan santun? Ini masalah harga diri kediaman bangsawan. Nenek pasti lelah dalam perjalanan. Maafkan cucumu yang datang terlambat. Nenek, Kian memang suka mengotak-atik barang-barang unik yang menarik. Dia bukan orang yang tidak tahu batasan. Mohon redakan amarah Anda, Matriark. Meski Nyonya sifatnya agak sedikit santai, tapi caranya dalam melakukan sesuatu tetap teratur. Mengenai masalah hari ini, sepertinya beliau benar-benar sedang mendalami sesuatu yang sangat penting. Lagi pula beliau benar-benar sedang bekerja keras. Baiklah, aku bukanlah orang yang tidak bisa diajak bicara baik-baik, karena sekarang suami dan pengasuhmu membelamu. Nenek, aku memang sedang meneliti sesuatu yang sangat penting. Aku menyebutnya alkohol. Alkohol? Alkohol dapat menghalangi infeksi berbahaya masuk ke dalam luka. Hanya saja aku masih amatir, jadi suhu apinya tidak terkendali. Nenek, jika benda ini benar-benar sangat mujarab, maka ini akan sangat bermanfaat bagi kerajaan. Cucumu merasa, ini harus segera dilaporkan kepada Yang Mulia. Jika begitu, aku akan menantinya. Ibu pengasuh Chang, bantu aku beristirahat, aku lelah karena guncangan selama perjalanan ini. Baik, pelan-pelan Matriark. Penampilan Nyonya sekarang ini, sebaiknya segera dibersihkan saja. Salam hormat Nyonya. Gaya rambut Nyonya ini benar-benar unik seperti gaya zaman kuno. Desainnya sungguh sangat rumit. Tuan Liu, jika kamu punya banyak waktu luang, lebih baik bantu aku ke departemen konstruksi. Tanyakan apakah desain gambar ini bisa dibuat. Tolong bantu aku ya, sobat. Di kehidupan lalu, tidak lama lagi, keluarga Chen akan kembali ke ibu kota dan bekerja di departemen konstruksi. Alkohol milik Kak ini jangan sampai dibiarkan jatuh ke tangan keluarga Chen. Keluarga Chen, benda ini menyangkut nyawa manusia, benar-benar tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Terlalu lambat. Hal terpenting dalam menyajikan teh adalah ketenangan dan kelancaran. Ulangi. Langkahmu terlalu lebar. Postur seorang wanita terhormat tidak boleh membiarkan ujung gaunnya bergoyang. Ulangi. Tehnya sudah dingin. Kian akan segera menggantinya. Aduh, andai saja ibu dan anak keluarga Chen itu tidak mengandalkan hubungan kerabat mereka dan terus memicu pertengkaran setiap waktu, Matriark tidak akan bersikap sekejam ini, Kak. Nenek buyut, Wancing ingat Anda sangat menyukai kue osmanthus. Di lain hari Wancing akan membuatnya sendiri dan membawakannya untuk Anda. Kamu sungguh perhatian. Berdirilah di sana. Sebagai nyonya kediaman markis, caramu berdiri harus benar. Membosankan sekali, aku sedang berdiri di zaman kuno menatap ke arah Beijing yang sejauh mata memandang, negeri ini sungguh damai dan tentram. Cukup, hari ini sampai di sini saja. Lanjutkan besok. Baik. Nenek beristirahatlah dengan baik. Kakiku.
Matriark bilang, ujung gaun Nyonya terkena noda teh, itu sangat tidak sopan, dan memerintahkan Anda untuk dihukum berlutut di aula leluhur. Wahai para leluhur keluarga Lu. Saya mohon kepada para leluhur sekalian, datanglah ke mimpi Nyonya besar, katakan padanya agar berhenti menyiksaku. Nanti aku akan membakar mobil mewah dan villa besar untuk kalian. Tuan Markis tidak boleh pergi. Momo, dia tidak salah apapun, kenapa dia harus berlutut di aula leluhur? Watak Matriark, Tuan pasti lebih tahu daripada saya. Jika Anda benar-benar peduli pada Nyonya, bersabarlah sedikit malam ini. Titah suci telah tiba. Suami istri Marquis Dingyuan segera terima titah ini, segera masuk ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Titah dilaksanakan. Menghadap Baginda Raja? Sekarang? Jangan takut, aku akan menemanimu. Jadi ini yang kamu maksud, bahwa alkohol bisa menghalau kuman pada luka? Lapor yang mulia, infeksi luka luar. Semuanya disebabkan oleh kuman yang masuk dari luka. Benda ini bisa membasmi sebagian besar kuman tersebut. Dan sangat menurunkan risiko memburuknya luka luar. Ini akan menjadi senjata ampuh bagiku. Yang mulia, hamba mohon izin untuk mengujinya sekarang juga. Lapor yang mulia, setelah dibersihkan dengan alkohol, ternyata tidak ada gejala bengkak atau panas yang biasanya terjadi. Hahaha, bagus. Benda ini benar-benar mujarab. Sampaikan titah pada Nyonya Dingyuan Hou Nyonya Shen atas jasanya dalam pembuatan alkohol. Maka secara khusus dianugerahi gelar Nyonya Terhormat tingkat 1. Untuk urusan pembuatan alkohol, setelah pasangan Markis Dingyuan yang mengawasinya bersama Kementerian Pekerjaan Umum harus bekerja sama sepenuhnya. Tidak boleh ada kesalahan. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Di kehidupan sebelumnya berjuang untuk sertifikasi dokter, di kehidupan ini mendapat gelar bangsawan, riwayat hidup ini, jika dibawa ke HR zaman modern, pasti akan membuat mereka bingung. Hahaha. Ibu pengasuh Chang, hamba di sini. Pergi dan bereskan alas duduk di kuil leluhur. Nyonya terhormat, wanita kejam itu benar-benar mendapatkan gelar Nyonya terhormat. Gelar Nyonya terhormat didapatkan oleh kakak. Tapi, keluarga Chen pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Ching Er, setelah ayah dipindahkan menjadi wakil menteri pekerjaan umum kali ini benar-benar sebuah kesempatan emas. Temuilah matriark. Biarkan dia yang maju untuk menyerahkan pembuatan alkohol kepada kita. Ayah tenang saja. Nenek buyut paling patuh padaku. Ingat, proyek alkohol yang menguntungkan ini, keluarga Chen harus mendapatkannya. Setelah berhasil nanti, kepada siapapun kamu ingin menikah. Bukankah itu akan jadi hal yang sangat mudah? Nenek buyut, ayah bilang, jika Departemen Pekerjaan Umum bisa mengoordinasi pembuatan alkohol, maka ini sangatlah wajar dan bisa meringankan beban kediaman Hou. Nenek buyut, ini adalah bukti kesetiaan ayah. Mohon bicaralah dengan kakak ipar, agar keluarga Chen bisa ikut berkontribusi. Nenek buyut, Wan Qing sejak kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Anda. Ayah baru saja kembali ke ibu kota. Jika Anda tidak membantu Wan Qing benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bangunlah, biar saya pikirkan dulu. Nyonya, ini denahnya. Para perajin dari kementerian telah mengikuti desain Nyonya dan sudah membuat contoh alatnya. Silakan Nyonya memeriksanya. Letakkan saja di sana. Terima kasih ya kawan. Nyonya, gambar apa ini sebenarnya? Ini namanya diagram alir. Mulai dari bahan baku sampai pengemasan. Setiap langkahnya harus sesuai standar. Pokoknya ini sangat hebat, kau tahu. Saat Nyonya berbicara, Kingping seringkali tidak memahaminya. Wajar kalau kau tidak paham. Jika kau sampai paham, aku akan curiga jangan-jangan kau juga berasal dari masa depan. Berasal dari mana? Nyonya, ada seseorang dari kediaman matriark datang kemari. Dia meminta Anda ke sana sebentar, katanya ada hal yang ingin didiskusikan. Matriark pasti akan membela keluarga Chen. Kakak harus berhati-hati dalam menanggapinya. Mengenai urusan alkohol, jangan pernah goyah sedikit pun. Ayo, mari kita bawa hadiah dan lihat apa sebenarnya arahan dari matriark. Aduh. Sangat tidak tenang, sakit perutnya tak tertahankan, kalau bukan ambeien dan sembelit, lalu apa lagi? Melihat ekspresi Nyonya besar, di kehidupan sebelumnya, aku di klinik anorektal sudah melihat hal seperti ini terlalu banyak. Nyonya Shen, Paman Chen Anda bertugas di kementerian. Jika pembuatan alkohol diserahkan kepada koordinasi kementerian, itu sangat masuk akal dan bisa membantumu. Nenek, jangan pedulikan soal keluarga Chen dulu. Saya akan bantu Anda menyelesaikan masalah bagian belakang itu. Kurang ajar. Apa maksudmu? Bagian depan belakang. Tidak sopan. Nenek, masalah Anda ini sudah bukan baru-baru ini terjadi kan? Duduk tidak nyaman, berdiri lama pun tersiksa. Apalagi saat ke toilet. Sama sekali tidak lancar.
Kamu ini menantu muda. Bagaimana bisa tahu hal ini? Keluarga saya memiliki keterampilan medis turun-temurun, khusus menyembuhkan segala jenis penyakit. Untuk masalah bagian belakang itu, Nenek cobalah saran saya. Jika Kak benar-benar bisa menyembuhkannya, Nyonya besar pasti akan melindungi Kak. Kak, sangat pintar. Nyonya besar bilang dia merasa jauh lebih baik. Sudah bertahun-tahun, baru kali ini rasanya selancar ini. Obatmu ini ternyata lumayan juga. Ini adalah salep Shen Yinglong, warisan keluarga-keluarga Shen saya, serta ada serangkaian latihan. Lakukan setiap pagi dan sore sekali, maka keluhan Anda akan jauh membaik. Berlatih-latihan? Sangat mudah, kencangkan otot Anda, kencangkan seperti saat Anda sedang menahan buang air. Lalu rilekskan. Ayo Nenek, ikuti saya melakukannya. Konyol. Aku ini sudah tua. Mana mungkin melakukan gerakan tidak sopan seperti itu. Nenek, ayolah, coba saja dulu. Seperti ini? Benar, kencangkan, tahan, lalu lepaskan. Ulangi sekali lagi. Nyonya, hal ini harus segera diberitahukan kepada Nona Chen. Aha. Nenek, buat lengan Anda rileks dan ikuti gerakan tenaga saya. Benar, seperti itu. Kamu ini, kenapa banyak sekali triknya? Nenek, kuncinya adalah tekun melakukan senam ini. Pikirkanlah, dengan sering berolahraga, aliran darah pun akan lancar. Di tempat asal saya, ini disebut sebagai latihan rehabilitasi. Di tempat asalmu? Desa Anping? Benar, Desa Anping nenek-nenek di desa kami semua melatih ini, usia 80 tahun saja masih bisa mengejar cucunya keliling desa. Kakak sedang mengajar matriark berlatih jurus, tapi kelihatannya seperti sedang berkelahi. Shen Tianqian, apa yang kamu lakukan pada Nenek Buyut? Nenek Buyut, Anda tidak apa-apa. Wan Qing datang terlambat dan membiarkan Anda terkejut seperti ini. Shen Tianqian, kamu berani sekali berbuat kasar pada matriark. Berbuat kasar? Aku sedang mengajar nenek berolahraga. Memangnya berbuat kasar di rumahmu seperti ini? Senam, sudah jelas aku melihatnya sendiri. Kamu mencengkram dari belakang lengan Nenek Buyut. Nenek Buyut sudah sangat lanjut usia. Bagaimana bisa menahan siksaanmu ini? Adik sepupu, mata yang tidak beres itu penyakit, harus diobati. Aku berada di belakang nenek, menopang lengannya. Masa itu dibilang menindas? Kamu. Adik sepupu, matamu yang tidak beres, atau imajinasimu yang terlalu berlebihan? Kalau imajinasimu diletakkan di tempat yang salah, itu namanya penyakit delusi. Wan Qing melihatnya sendiri. Dia baru saja dari belakang mencengkeram lengan Anda. Katakanlah yang sejujurnya, apa benar dia sedang menjahatimu? Tuan Hao datang. Kakak Huai, Anda datang di waktu yang tepat. Jika Anda tidak segera datang, nenek pasti akan dibuat celaka oleh Shen Qianqian wanita kejam itu. Mulai lagi sandiwara menjijikannya. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Shen Qianqian menindih Nenek Buyut. Nenek Buyut sudah berusia lanjut, bagaimana mungkin beliau bisa menahan beban seperti itu? Saya sedang mengajar nenek melakukan senam latihan, ini untuk pengobatan pencegahan dan untuk menyehatkan tubuh. Kakak Huai, aku melihatnya dengan jelas. Saat aku masuk, dia sedang menindih tubuh Nenek Buyut. Aku belum tiada, tidak perlu bagimu untuk mengatur urusanku. Qianqian tadi sedang mengajarkanku satu set senam kebugaran. Kenapa? Kamu berharap dia melakukan sesuatu yang buruk padaku? Nenek Buyut, Wan Qing tidak bermaksud begitu. Wan Qing hanya mencemaskan Anda. Huai, istri yang kamu nikahi ini sangat terampil. Dia juga teliti. Penyakit lamaku yang sudah bertahun-tahun berhasil diredakan oleh satu resep obat darinya. Kemampuan seperti ini tidak akan bisa ditemukan yang kedua di seluruh ibu kota. Nyonya besar, sepertinya sedang menunjukkan keberpihakannya di depan umum. Apa yang Nenek Buyut katakan itu benar? Kakak ipar memang sangat terampil. Wan Qing merasa malu karena tidak bisa menyamainya. Tapi Nenek Buyut, soal pembuatan alkohol, bagaimana menurut Anda? Wan Qing, ayahmu memang berniat mengabdi pada kekaisaran. Namun mengenai urusan alkohol, Yang Mulia sudah mengeluarkan perintah resmi. Ini adalah urusan keluarga-keluarga Lu. Tidak perlu merepotkan orang luar untuk ikut campur. Nenek Buyut, Wan Qing bukan orang luar. Masalah ini berhenti sampai di sini. Satu hal lagi, Wan Qing, karena orang tuamu sudah kembali ke ibu kota, seharusnya kamu segera pulang ke rumahmu sendiri. Gadis yang belum menikah tidak pantas untuk tinggal terlalu lama di kediaman orang lain. Itu tidak sesuai dengan etika. Nenek Buyut. Nenek, masakan hari ini khusus saya buat, semuanya adalah hidangan lembut yang mudah dicerna. Anda silakan cicipi kue ubi saus kurma ini, rasanya asam manis dan tidak akan membuatmu merasa mual. Terlalu manis. Saya tidak suka makanan yang terlalu manis. Apa yang Huan-Huan saya katakan memang benar. Kue ubi saus kurma ini memang luar biasa nikmat. Matriark di mulut bilang tidak suka, tapi tangannya jauh lebih jujur. Persis sekali dengan Markis. Minumlah pelan-pelan.
Terima kasih untuk hari ini. Landai bilang kamu suka ini. Saat jamuan keluarga tadi, kamu hanya fokus melayani makan nenek, sampai dirimu sendiri hampir tidak makan sama sekali. Aku tahu sifat nenek. Selama bertahun-tahun kesehatannya buruk, yang membuatnya menjadi semakin tertutup. Kamu bisa membuatnya merasa senang. Itu sangat mengejutkan bagiku. Satu keluarga. Kita ini adalah satu keluarga. Aku adalah planet kecilmu. Kamu adalah alam semestaku. Setiap detik dari pertemuan kita. Apakah lebih baik aku pergi saja? Jangan, tidak boleh. Anggaplah aku ini batu. Anggap saja aku ambang pintu. Atau aku ini hanya udara, sehingga aku tidak terlihat. Nyonya, Tuan Liu bilang, saya tidak melihat apapun. Teknik bela diri? Markis sedang mengajariku teknik bela diri. Benar kan, Markis? Iya. Teknik bela diri. Saya permisi undur diri sekarang. Tunggu. Markis, Nyonya, Ada masalah apa dengan Tuan Liu? Tuan Liu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Katanya situasi di pihak Jiangzhou belakangan ini kurang aman, dan meminta Markis serta Nyonya untuk lebih berhati-hati. Landai, kapan Tuan Hou pergi? Menjawab Nyonya, Tuan Hou sudah pergi sebelum fajar. Katanya ada urusan mendesak, harus ke kantor pemerintah, dan meminta Nyonya untuk tidak menunggunya sarapan. Pergi lagi? Belakangan ini selalu begini setiap hari. Tuan Hou sepertinya sama sekali tidak tidur semalam. Berangkat pagi, pulang malam. Mengenai masalah Jiangzhou, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Dia takut aku khawatir. Tuan Liu, sebenarnya apa yang terjadi dengan Jiangzhou? Tuan Hou, tenaga tangan Nyonya ini, juga aturannya ini, sungguh sulit dijelaskan dengan kata-kata. Maafkan aku. Sudah terbiasa, lagi pula kita sudah kenal dekat. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiangzhou? Jiangzhou sudah setengah bulan tidak melaporkan pajak perak. Dokumen resmi dari pos istirahat, dan laporan dari pejabat daerah semuanya terputus. Orang yang dikirim istana untuk menyelidiki, juga hilang tanpa jejak sama sekali. Desa Anping juga berada di wilayah Jiangzhou. Itu adalah kampung halamanku dan Yuan. Tuan Hou tidak memberitahu Nyonya, mungkin karena takut Nyonya akan cemas. Mengingat keluarga asal Nyonya, Tuan Liu, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Jiangzhou, apakah Tuan Hou akan pergi ke sana? jika keadaan tidak terkendali, Tuan Hou pasti akan mengajukan diri untuk pergi. Baiklah, kalau begitu aku mengerti. Ternyata Nyonya tidak merasa takut. Apa yang harus ditakuti? Biarkan orang yang lebih hebat yang menanggung masalah besar. Daripada takut, lebih baik memikirkannya lebih awal. Jika memang benar-benar harus pergi, apa saja yang perlu dibawa? Pakaian dan selimut, obat-obatan yang biasa disiapkan, lalu... Sepertinya badai besar akan segera datang. Apakah kamu takut? Takut apa? Aku ini seorang jagal, Tuan Hou. Sebaiknya Anda tenang saja. Udara sedang dingin membeku, waktu yang tepat untuk maju berperang. Matriark terlihat sangat segar. Menurut pelayan tua ini, Anda tampak lebih muda dibanding beberapa tahun yang lalu. Kemarin, aku minum teh bersama Nyonya Tua dari kediaman Zhang, dan mengobrol tentang cucu menantuku yang berbakti, sampai-sampai Nyonya Tua Zhang merasa sangat iri. Saya juga ikut mendengarnya, Nyonya hampir dipuji setinggi langit. Hahaha. Nenek, ini salep untuk hari ini, dan sudah saatnya untuk melakukan senam latihan. Lagi-lagi, aku sudah seumur ini. Setiap hari selalu ditarik olehmu untuk melakukan senam yang tidak berguna itu. Hahaha. Cabang ini sebaiknya dipangkas atau tidak? Aku melihat semuanya cukup cantik. Rasanya sayang sekali kalau dipangkas. Jika dahan yang layu tidak dipangkas, maka dahan yang baru sulit untuk tumbuh. Tolong, pria, kamu sedang bermain api. Aku seharusnya tidak berada di sini. Aku seharusnya berada di bawah kereta. Bukan, aku seharusnya berada di kandang kuda. Aku seharusnya berada dimanapun itu asal tidak melihat pemandangan ini. Tuan Markis, Nyonya, Tuan Liu ingin bertemu. Katanya ada informasi militer yang sangat mendesak. Tuan Markis, laporan darurat dari Jiangzhou, wabah penyakit telah menyebar ke 3 kabupaten. Lebih dari 1.000 orang sudah tiada. Para tabib istana yang diutus oleh kekaisaran benar-benar kehabisan akal. Kian, kehadiranku di desa Anping saat itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Aku pergi ke Jiangzhou untuk menyelidiki kasus korupsi Zhang Haicheng, tapi aku diserang dan jatuh ke sungai, hingga hanyut ke tempatmu mencuci pakaian. Oh, jadi, sejak awal kamu sudah membohongiku? Segala ucapanmu yang mengaku tidak tahu asal-usulmu, itu semua hanyalah sandiwara. Benar. Sudah kuduga. Kalau benar-benar tidak tahu asal-usulmu, mungkin kamu sudah dijual ke rumah bordil sejak lama. Sudahlah, apakah Yang Mulia akan mengirimmu ke Jiangzhou lagi?
Jika Yang Mulia menitahkan, aku akan segera berangkat. Baiklah, tidurlah lebih awal. Aku mau pergi ke apotek sebentar. Landai, tolong keluarkan semua guci alkohol dari gudang, lalu potong gulungan kain minyak itu. Aku ingin menjahit pakaian pelindung. Nyonya, ini sudah tengah malam, apa yang sedang Anda lakukan? Tuan, kalian akan menyerahkan nyawa di Jiangzhou. Tidakkah seharusnya aku menyiapkan barang-barangnya? Baik Nyonya, saya segera laksanakan. Kak, apakah segini sudah cukup? Ya, di Jiangzhou tidak banyak barang yang bisa dibawa, dan dia tidak akan sanggup membawanya sendirian. Bawa lebih banyak masker, benar juga. Kapur tohor seharusnya tersedia di Jiangzhou. Saat aku diusir dari kediaman di kehidupan sebelumnya, wabah itu belum terjadi. Aku ingat kemudian Zhang Haicheng karena jasanya mendapat kenaikan jabatan. Ribuan orang telah tiada, tapi Gubernur Cishi malah naik jabatan. Ini adalah cara untuk menutupi kesalahan dengan memanfaatkan bencana. Zhang Haicheng, metode kejahatanmu ternyata cukup lengkap juga. Ini untukmu, alkohol, masker, salep, berhati-hatilah. Terima kasih banyak. Sudahlah, cepatlah kembali, jangan buat malu istana. Baik, aku berjanji tidak akan membuat Nyonya malu. Nyonya, Tuan Hao sudah pergi jauh. Aku tahu. Lalu kenapa Anda masih berdiri di sana? Siapa yang mencemaskannya? Aku hanya sedang mengistirahatkan mataku. Nyonya, sumpit Anda terbalik. Oh. Nyonya, itu jahe. Supnya, itu teh yang baru diseduh. Kak, sejak Tuan Hao pergi, hatimu lebih gelisah dari siapapun. Landai, menurutmu Tuan Hao dan yang lainnya sudah sampai di mana sekarang? Nyonya, Tuan Liu datang. Ada apa? Apa ini dari Tuan Hao? Surat cerai? Dia menuliskan surat cerai untukku. Tuan Hao takut jika dia tiada di Jiangzhou, Kak akan terpaksa menjanda. Haha, Lu Huai, apakah kamu merasa dirimu itu sangat luar biasa, mempersiapkan segalanya, lalu berlaga pahlawan? Kamu pikir kamu sedang bermain di film Titanic? Nyonya, kepergian Tuan Hao kali ini penuh bahaya. Jika Nyonya tidak ingin tinggal di ibu kota, saya bersedia menjaga Nyonya seumur hidup. Maaf Tuan Liu, ceritanya sudah sampai tahap ini. Aku sudah membulatkan tekad untuk pergi ke kuil Gandu. Tuan Liu, aku sangat menghargai niat baikmu. Namun di tempat asal kami, perceraian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keputusan sepihak tidak akan dianggap sah. Dia, Lu Huai, masih tetap suami sahku, Shen Qianqian. Jika Nyonya sudah memutuskan, maka Qingping tidak akan banyak bicara lagi. Sudahlah, jangan pasang wajah seperti itu. Aku bukan pergi untuk menemui ajal. Nyonya, jaga diri Anda baik-baik. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Nenek, aku ingin pergi ke Jiangzhou. Apa karena dia ada di sana? Karena dia ada di sana, dan juga karena Jiangzhou adalah kampung halamanku. Jika dia berada di Jiangzhou dan terjadi hal yang buruk padanya, aku sebagai istrinya pun tidak akan merasa tenang. Saat aku masih muda, aku pernah ikut mendiang Tuan Markis maju ke medan perang. Berbagai macam situasi sulit sudah pernah aku saksikan. Anakku, kembalilah dalam keadaan hidup. Nyonya tenang saja. Yuan akan berada dalam pengawasanku. Kakak hanya pergi beberapa hari saja dan akan segera kembali. Makanlah yang teratur di rumah. Kak, kamu mengingkari janjimu. Kamu bilang ingin memberiku kehidupan yang nyaman. Pergi ke Jiangzhou, bagaimana jika sesuatu terjadi? Tenanglah, saat Kak kembali nanti, semua orang akan bilang bahwa kaknya Shen Yuan adalah tabib sakti dan pahlawan yang sangat hebat. Tunggu dulu, buka pintunya. Gerbang kota sudah ditutup. Siapa kamu? Aku adalah Nyonya Ding Yuanhou, diutus untuk membantu di Jiangzhou. Qianqian, Lu Huai, apakah kamu merasa bahwa dirimu sangat tulus dan juga sangat berwibawa? Apa kamu pikir segalanya selesai hanya dengan menulis surat cerai? Apa kamu pernah bertanya padaku, hanya dengan selembar surat cerai ini, apa kamu pikir bisa menyingkirkanku begitu saja? ada apa? Kamu terluka? Ini karena berkuda. Dari ibu kota sampai ke Jiangzhou, jalanannya sangat bergelombang, sampai pantatku terasa bukan milikku lagi. Punggung kudanya terlalu keras. Bagaimana orang kuno seperti kalian bisa tahan? Teh apa ini?
Rasanya pahit sekali. Fasilitasnya terbatas. Ini surat cerai, kan? Tanda tangan sepihak itu tidak sah. Kamu mengerti tidak? Ini namanya cacat hukum. Perceraian harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Aku kira kamu tidak akan datang. Apakah kamu pikir, dengan menanggung segalanya sendirian, itu tandanya kamu berbuat baik kepadaku? Kamu pikir itu demi kebaikanku. Tapi apa kamu pernah bertanya kepadaku? Kedepannya, jangan mengambil keputusan untukku. Tuan Muda, Nyonya. Kota Selatan baru saja mengirim sekelompok pasien lagi, 7 atau 8 diantaranya dalam kondisi parah. Biar aku periksa. Luka di kakimu belum diobati. Luka di kakiku ini hanya lecet kecil. Sekarang kita harus menyelamatkan orang dulu. Nanti setelah pulang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Saya sudah menjadi tabib selama 30 tahun, tapi tidak pernah melihat wabah yang begitu ganas seperti ini. Resep untuk meredakan panas dan racun sudah digunakan selama 3 hari, tapi sama sekali tidak ada kemajuan. Menurut pendapat saya, dosisnya harus ditambah agar racunnya keluar dari tubuh. Kakak, bagian mana yang sakit? Perut. Di dalam perut rasanya seperti diaduk oleh pisau. Apa warna kotorannya? Apakah ada noda merah? Iya, ada noda merah. Sehari bisa ke toilet belasan kali. Demam tinggi dan sakit perut ini adalah disentri. Selama sumber airnya tercemar, seluruh desa tidak akan bisa selamat. Aku khawatir ini adalah wabah. Mulai sekarang, semua pasien dibagi berdasarkan tingkat keparahan gejala. Gejala ringan dipindah ke tenda kiri, yang parah tetap di sini. Tenaga medis harus memakai masker dan sarung tangan. Air minum harus direbus sampai mendidih. Siapapun tidak boleh minum air mentah. Kalian dengar jelas? Nyonya, saya sudah jadi tabib selama 30 tahun. Metode meredakan panas dan racun ini adalah metode benar yang tercatat dalam kitab medis. Ini metode benar dari kitab medis. Memangnya sudah ada yang sembuh? Tuan-tuan sekalian, jika kalian merasa harga diri kalian lebih penting daripada nyawa pasien, aku hanya ingin bertanya satu hal, berapa orang yang sudah kalian sembuhkan? Nak, anakku, bangunlah. Landai, bawakan sebaskom air panas dan ambilkan kain yang bersih. Nyonya, apa tidak kotor? Saat aku memotong babi saja jauh lebih kotor dari ini. Tengkuraplah, jangan bergerak. Bawakan botol alkohol itu ke sini. Basahi kain dengan alkohol lalu usap semuanya. Nanti setiap pasien yang kondisinya parah harus ditangani sesuai prosedur ini. Nyonya, Anda adalah malaikat penolong. Bibi, aku bukan malaikat penolong. Aku hanyalah tukang potong babi yang kebetulan sedikit mengerti ilmu medis. Nyonya, Gubernur Tuan Zhang dari Jiangzhou telah datang. Dia membawa 1 gerobak tanaman obat dan 1 pasukan tentara. Penampilannya sungguh mengesankan. Biarkan saja dia datang. Apa aku harus bersujud menyambutnya? Nyonya, apa Anda tidak akan keluar untuk menyambutnya? Jika dia sungguh berniat memberikan tanaman obat itu, dia akan masuk sendiri. Pangeran, Nyonya, bawahan ini datang terlambat. Maafkan saya, ini adalah sebuah kesalahan. Tuan Zhang terlalu sopan. Kantor gubernur mengirimkan kumpulan obat-obatan ini, tunggu membantu di masa yang sangat kritis ini. Sudah sewajarnya, ini sudah sewajarnya. Tuan Marquis dan Nyonya datang, langsung ke daerah wabah. Saya merasa sangat tersentuh, bahkan sampai tidak bisa tidur nyenyak. Inikah sang Nyonya? Saat saya berada di ibu kota, saya telah mendengar kemampuan medis Nyonya yang luar biasa. Saya sudah lama mengagumi Anda. Setelah bertemu hari ini, Nyonya benar-benar memiliki karisma yang luar biasa. Bicaranya sungguh formal sekali. Kulihat wajahmu tampak segar merona, tampaknya tidurmu cukup nyenyak ya. Tuan Zhang terlalu memujiku, kemampuanku tidak sehebat itu. Malah sebaliknya, Tuan Zhang tampaknya sudah bekerja keras dalam mengelola Jiangzhou. Saya tidak berani, saya tidak berani. Silakan beritahu saya jika Nyonya memerlukan apapun. Saya akan. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Masih ada 1 desa di selatan kota yang belum diperiksa, pinjamkan 2 gerobak bagal lagi, 1 untuk mengangkut kapur, dan 1 lagi untuk membawa orang. Saya akan segera mengaturnya. Setelah Jiangzhou ditutup, jika ada pelayanan yang kurang memadai, saya harap Tuan Marquis bisa memaafkan saya. Barang dari luar tidak bisa masuk, dan apapun di dalam juga tidak bisa keluar. Tua bangka ini sedang mencoba memengaruhiku? Nyonya. Demam, anak saya sudah turun. Tadi pagi dia sudah bisa makan semangkuk bubur. Semua ini berkat Anda. Jangan begitu. Bibi jangan berlutut. Jangan terburu-buru berterima kasih. Tunggu sampai dia benar-benar bisa turun dari tempat tidur. Nyonya, Anda sungguh penolong yang dikirim oleh langit. Nyonya, mereka semua memuji Anda. Siapa yang sanggap menerima pujian sebanyak itu? Apa kau tahu rasanya canggung karena terlalu diperhatikan? Nyonya, mereka semua memuji Anda. Kenapa Anda malah lari? Apa maksud Anda dengan rasa canggung itu?
Silakan minum tehnya, wahai Nyonya Dewi. Kamu juga ikut mengejekku? Desa-desa pertama yang tertular semuanya berada di hilir. Di hulu tidak ada satupun kasus. Ini sangat tidak normal. Pasti ada masalah dengan sumber airnya. Sumbernya ada di hulu. Benar. Kita harus pergi ke hulu untuk memeriksa. Biar aku pergi sendiri. Kamu tunggu aku di sini. Aku juga mau ikut. Atau, aku akan menulis surat cerai untukmu. Kalian orang-orang zaman dahulu berpergian hanya mengandalkan kaki. Kakiku ini di kehidupan sebelumnya berutang pada siapa? Jangan bergerak. Sumbat ini ke dalam hidung. Ini adalah tanda rahasia. Kediaman Markis, orangmu. Ya, mereka adalah agen yang aku kirim untuk memeriksa buku kas korupsi Zhang Haicheng. 6 orang agen rahasia, semuanya ada di sini. Kamu bilang tidak akan membiarkan mereka tiada. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi mereka tetap saja tidak bisa selamat. Ini kereta kuda dari kediaman Zhang Haicheng. Bekerjalah dengan cepat. Tuan sudah mengatakannya, jangan biarkan ada yang tersisa hidup-hidup. Katakan saja nanti kalau mereka tiada karena wabah, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Para mata-mata istana semuanya telah tiada di sungai. Si Zhang Haicheng ini benar-benar berpikir bisa melakukan sesukanya di Jiangzhou dan merasa berkuasa atas segalanya. Tiga titik pembuangan, 17 raga yang sudah kaku, bekas roda kendaraan dengan standar roda bundar ganda, itu adalah milik khusus kantor gubernur. Ayo pergi, tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Zhang Haicheng membuang mereka ke sungai, bukan saja untuk menghalangi penyelidik yang datang kemudian, tapi juga memicu wabah. Ini adalah cara kejam untuk menutup kesalahan. Tuan Hao, Nyonya, jika jasad-jasad ini bisa diangkat, maka akan menjadi bukti kuat. Sudah terlambat untuk mengangkatnya sekarang. Zhang Haicheng sedang mempercepat pemusnahan barang bukti. Jika kita tetap bertahan di Jiangzhou, lambat laun kita akan dikepung olehnya. Peta dan tanda pada sapu tangan ini, ditambah dengan temuan di lembah, sudah cukup. Buktinya masih belum cukup. Kita harus kembali ke ibu kota untuk menghadap Baginda. Ambil jalan kecil untuk menghindari jalan raya utama. Kudanya sudah siap, ada di pintu belakang. Jika Zhang Haicheng menyadari bahwa Tuan Markis dan Nyonya telah pergi, saya di sini bisa menahan mereka sejenak. Kamu hati-hati ya. Jangan memaksakan diri. Jika keadaan memburuk, segera lari. Nyonya jangan khawatir. Tuan Liu, soal ucapanmu waktu itu, aku akan menjawabnya setelah aku kembali. Ini adalah desa Anping. Aku hanya akan melihat sebentar saja. Setelah satu kerlingan, aku akan pergi. Bibi Wang, kalian sedang apa? Gadis Kian-Kian, akhirnya kamu kembali juga? Orang tuamu pergi mendahului, kamu sendirian membesarkan si Yuan itu. Hidup di desa dengan menyembelih babi. Tak disangka, sekarang kamu menikah dengan seorang markis. Kian-Cian, ini kue yang dibuat kakak ipar semalaman. Bawalah untuk bekal di jalan. Ibu kota sangat jauh, jangan sampai kelaparan di jalan. Tuan Markis, Anda adalah pejabat besar di ibu kota. Tapi Kian-Kian adalah orang dari desa Anping kami. Seluruh penduduk desa kami adalah keluarga besarnya. Kelak siapapun yang berani mengganggunya, kami akan pergi mencari keadilan. Kian-Kian, desa Anping adalah rumahmu. Tidak peduli dengan siapa kamu menikah, atau status apa yang kamu miliki sekarang, tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Para warga sekalian, aku, Lu Huai, bersumpah di sini, seumur hidup ini, aku tak akan pernah mengecewakan Shen Qianqian. Sudah, setelah urusan di ibu kota selesai, aku akan kembali ke desa Anping untuk menyembelih babi untuk kalian. Makan gratis, sepuasnya. Gadis ini biarpun sudah jadi nyonya pejabat, mulutnya tetap saja soal potong babi. Ayo pergi, kembali ke ibu kota. Ada jebakan. Ada apa? Terlalu sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada kicauan burung.
Serangga biasanya akan kabur karena suara napas manusia dan aroma logam. Semua helai rumput miring ke arah yang sama. Itu bekas injakan kaki manusia yang berulang kali. Setidaknya ada belasan orang. Bisa kita berbalik arah? Sejak kita memasuki jalan masuk ini, orang-orang di belakang sudah menutup jalan keluar. Kalau begitu, jangan berbalik. Terobos buat perhitungan dengan mereka? Apa kamu takut? Iya. Tapi aku lebih takut tidak punya kesempatan kembali untuk bertemu Yuan. Tuan muda, terobos saja ke depan. Aku akan mengikutimu. Ikuti aku baik-baik. Shen Qian Qian, di kehidupan sebelumnya bahkan kamu tidak takut dengan mayat anatomi, hanya beberapa bandit bukan masalah, maju. Kak sudah pergi sangat lama. Wabah di Jiangzhou belum berakhir. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini segalanya akan berbeda kan? Pasti akan berbeda. Yuan, sebelum kamu pergi, apa dia ada meninggalkan pesan? Kak bilang dia akan pulang dengan selamat. Kalau begitu percayalah padanya. Menantu keluarga kediaman Markis Ding Yuan tidak akan mudah celaka di luar sana. Matriark, hari sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Setelah mereka kembali, barulah aku akan tidur. Ada orang di sebelah kanan. Hutan lebat di sisi kanan, terjang masuk melalui celah itu. Serangan datang dari depan, pasukan sayap mereka belum sempat mengepung, menunduklah ke punggung kuda. Ada pohon mati di depan, lepas kendali kudanya, lompat. Qian, kamu pergi dulu, aku yang akan berjaga di belakang. Diam. Babi seberat 100 jin saja sanggup aku panggul. Hematlah energimu. Jangan bicara, semakin banyak bicara, cairannya semakin cepat keluar. Ada di sana, jangan sampai dia lolos. Dia demam. Sepertinya ini infeksi karena luka pedang. Tapi luka pedang biasa tidak akan separah ini dalam waktu singkat, ujung panahnya bermasalah. Ujung panahnya beracun. Tidak ada bius, tahanlah sebentar. Qian, aku tidak ingin berpisah. Dalam kondisi begini, kamu masih memikirkan hal itu? Tunggu sampai kamu pulih, baru aku buat perhitungan denganmu. Bisakah kamu berjalan? Melewati lereng ini, kita akan sampai di jalan raya. Di kehidupan sebelumnya, perjalanan terjauhku adalah lari maraton, sedangkan lenganmu ini, begitu kembali, harus diperiksa lagi oleh tabib istana untuk melihat apakah ada serpihan anak panah yang tertinggal di tulang, karena dari sini aku tidak bisa melihatnya. Apapun katamu. Tentu saja, sekarang kamu berada di bawah perintahku. Pak Tua, apakah kereta kayu bakar ini menuju ke ibu kota? Kami pasangan suami istri yang hendak pulang ke rumah orang tua, tapi dia terluka karena jatuh di tengah jalan. Bisakah kami menumpang? Naiklah. Masih ada tempat kosong di belakang tumpukan kayu. Sampai di gerbang kota nanti, kalian harus menambah bayaran 20 koin. Saat sampai di pos pemeriksaan, jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Pemeriksaan sangat ketat akhir-akhir ini, katanya untuk menangkap buronan Jiangzhou. Terima kasih Pak Tua, Anda sangat baik sekali. Apa isi kereta kayu ini? Tuan petugas, isinya hanya kayu bakar. Tua bangka ini hendak mengantarnya ke rumah keluarga kaya Zhang di kota. Di belakang tumpukan kayu itu adalah anak dan menantu saya, kakinya cedera saat dalam perjalanan pulang. Jalanlah, jalan. Ibu pengasuh Chang, panaskan air. Kakakku membawa pulang Tuan Markis. Ujung panahnya sudah dibasahi racun. Beruntung darah beracunnya dikeluarkan tepat waktu. Lengan ini bisa terselamatkan. Saya sudah 30 tahun bekerja di rumah sakit kekaisaran, belum pernah melihat metode pembersihan luka yang begitu rapi. Bolehkah saya tahu bagaimana Nyonya melakukannya? Situasinya sangat mendesak, hanya menggunakan bahan yang tersedia saja. Duduklah, ini untukmu. Saat aku masih muda, ketika mendampingi suamiku, aku sering mengalami hidup yang penuh mara bahaya. Tapi seorang gadis muda menggendong seorang pria pulang dari kepungan hujan panah, kamu adalah orang yang pertama.
Nenek, terima kasih. Bukti fisik masih ada, tapi orang-orang yang tiada di lembah itu, Zhang Haicheng sepertinya sudah membersihkannya sampai tak berbekas. Hanya dengan sapu tangan ini tidak cukup, dia bisa berkilah bahwa ini adalah lukisanku, dan berkata aku sedang melakukan balas dendam pribadi. Bukti fisik baru bisa disebut bukti nyata jika benar-benar ada wujudnya. Kuncinya ada pada saksi mata. Ada 6 orang yang dikirim ke Jiangzhou untuk memeriksa pembukuan, dan masih ada 1 orang lagi yang belum diketahui di mana keberadaannya. Kak, Ya, aku rasa mereka semua itu pasti punya kelemahan. Saat kalian bersembunyi di pegunungan, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh pasukan pengejar itu? Atasan sudah bilang, 1 orang yang kabur itu masih hidup. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? masih ada 1 saksi yang hidup. Sumber air, bencana besar, penghalang, mengejar dan ingin menghabisi utusan kerajaan. Zhang Haicheng telah beroperasi di Jiangzhou selama bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa dia memiliki keberanian sebesar itu. Yang mulia, semua bukti barang sudah lengkap, semuanya bisa diuji dan ditunjukkan di pengadilan. Tetapi jika Zhang Haicheng berdalih bahwa sapu tangan itu palsu dan rencananya hanya hasil temuan, saya masih kekurangan 1 hal. Yaitu saksi kunci. Dari 6 mata-mata yang saya utus ke Jiangzhou, 5 orang telah tiada, dan 1 orang lagi tidak diketahui keberadaannya. Yang mulia, saya mendengar dengan telinga sendiri saat pengejar berkata bahwa masih ada 1 orang saksi yang belum ditemukan. Besar kemungkinan orang ini sedang ditahan secara rahasia di suatu tempat di ibu kota. Jika kita menemukannya, maka semua alasan Zhang Haicheng akan terpatahkan dengan sendirinya. Aku akan memerintahkan orang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Nyonya Shen, kamu sangat berjasa dalam menangani wabah di Jiangzhou. Katakanlah, apakah kamu ingin emas, perak, tanah, atau gelar kehormatan? Aku akan mengabulkan semuanya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Yang mulia, saya tidak menginginkan apapun bagi diri saya sendiri. Saya hanya memohon izin dari Yang Mulia agar adik saya Shen Yuan boleh masuk dan belajar di Akademi Kekaisaran. Akademi Kekaisaran? Apakah kamu tahu, di dalam Akademi Kekaisaran itu, anak-anak dari keluarga bangsawan mana saja yang ada di sana? Meskipun adik saya berasal dari latar belakang rendah, tetapi dia sangat cerdas dan rajin belajar, saya tidak meminta hal lain, hanya memohon agar dia diberikan kesempatan untuk belajar. Aku izinkan. Kakak, Akademi Kekaisaran isinya adalah anak-anak bangsawan dari seluruh ibu kota. Apakah mereka akan menertawakanku? Apakah mereka akan menindasku? Apakah mereka akan... Yuan, saat kamu di desa Anping dulu, memangnya ada yang berani menertawakan kakak yang tukang potong babi ini? Tidak ada. Selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak ada yang memalukan. Kamu tidak perlu menjilat siapapun, dan tidak perlu takut pada siapapun. Belajarlah dengan rajin. Dengarkan apa yang mereka bicarakan, perhatikan apa yang diajarkan oleh guru, lalu pulanglah dan ceritakan semuanya kepada kakak. Kakak, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Pergilah tidur, besok adalah hari pertama sekolah. Jangan sampai bertemu gurumu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Oh, kakak, mengapa kamu memintaku pergi ke Akademi Kekaisaran? Apakah benar-benar hanya supaya aku menjadi juara ujian nasional? Urusan menjadi juara itu adalah hal nanti. Kamu akan mengerti setelah kamu pergi ke sana. Baiklah. Yuan, jadilah dirimu sendiri saja. Sisanya, gunakan telingamu. Kamu akan mendengarnya sendiri nanti. Kemarin aku dengar orang bilang, kalau ada tukang jagal yang masuk ke Akademi Kekaisaran, dan aku tidak mempercayainya. Hahaha, kakakmu sudah menyelamatkan rakyat di wilayah paman saya. Nanti aku juga akan memberimu imbalan. Hahaha. Aku memang adik dari tukang jagal. Tapi Yang Mulia sendiri yang memintaku masuk ke Akademi Kekaisaran. Kenapa? Kamu pikir Yang Mulia salah menilai orang? Bicara yang bagus. Tuan Muda Zhang, pamanmu di Jiangzhou telah membuat masalah besar. Kamu di Akademi Kekaisaran pun tidak bisa tenang. Kira-kira nanti, siapa yang akan dihukum ayahmu lebih dulu? Hebat juga kamu. Lihat saja nanti. Orang ini pendendam. Kamu harus berhati-hati. Kenapa kamu baru saja membantuku? Saya adalah Zhao Mingyuan. Ayah saya adalah Adipati Ying. Kami dari keluarga jenderal, sangat menyukai orang sepertimu. Shen Yuan, datang dari desa Anping. Orang yang baru saja dikurung di penjara Kementerian Kehakiman itu, kabarnya telah dibawa ke gang belakang kediaman selatan. Bukankah itu wewenang Kementerian Kehakiman? Kenapa malah dikurung di rumah pribadi kediaman selatan? Rumah pribadi, lebih mudah untuk menyembunyikan orang. Ayahku melarangku mencari tahu hal ini. Katanya ini berhubungan dengan Gubernur Zhang. Penjara Kementerian Kehakiman, ada seseorang dari Jiangzhou yang dikurung, tapi dikirim ke rumah pribadi di gang belakang kediaman selatan. Kak, apa informasi ini berguna?
Hari ini aku baru menyadari, kamu memintaku ke Akademi Kekaisaran. Apa karena... Sejak kamu kembali dari Jiangzhou, aku mengurung diri di rumah selama 3 hari tanpa menemuimu, karena ayah menyuruhku agar tidak membuat kekacauan. Mingzu, kedatanganku hari ini bukan untuk bernostalgia. Sudah kelihatan, katakanlah, ada apa? Kasus di Jiangzhou masih belum selesai. Zhang Haicheng telah mengakar di pemerintahan selama bertahun-tahun. Posisi Tuan Hou sangat terekspos, jadi ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dia selidiki sendiri. Kamu yang berada di kediaman Adipati Ying, bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar di kediaman Tuan Hou? Apa yang kamu ingin aku perhatikan? Siapa di pemerintahan yang membela Zhang Haicheng, dan siapa yang diam-diam sedang menyusun rencana? Baiklah. Oh iya, mungkin ada satu hal yang belum kamu ketahui. Beberapa hari lalu aku mendengar ayah marah-marah di ruang kerja, katanya anak buah lama Zhang Haicheng sedang aktif di mana-mana, berusaha memanfaatkan isu wabah di Jiangzhou untuk mencuri prestasi. Apa pendapat Adipati Ying? Sekelompok sarjana yang tak pernah ke medan perang itu, beraninya mencuri jasa lewat laporan militer. Saat wabah menyerang Jiangzhou, di mana mereka saat itu malah santai minum teh di ibu kota. Tangan Zhang Haicheng sudah menjangkau tempat yang tidak seharusnya dia sentuh. Kasus ini bukan sekadar tentang korupsi biasa. Oh iya, beberapa hari yang lalu Chen Wanqing datang ke kediaman untuk menemuiku. Aku sebenarnya malas berurusan dengannya. Apa tujuannya datang? Tapi setelah aku pikir-pikir, aku tetap harus memberitahumu. Daripada berdiam diri di rumah, dia malah tiba-tiba datang ke kediaman Adipati Ying, pasti bukan cuma sekadar untuk melihat bunga. Terima kasih, aku sudah mengerti masalah ini. Chen Wanqing ingin kembali mencari koneksi? Apakah keluarga Chen? Jalan belakang nanya. Tempat berkumpulnya rumah pribadi para pejabat berkuasa. Jika Zhang Haicheng ingin menyembunyikan seseorang di ibu kota, maka ini adalah tempat yang paling tepat. Di jalan belakangannya, setidaknya ada lebih dari 20 rumah pribadi, tidak akan sempat jika kita harus memeriksanya satu persatu. Orang yang bisa dipercaya oleh Zhang Haicheng, pasti kalau bukan mantan bawahannya, berarti adalah kawan lamanya. Besok suruh Kingping untuk menyelidiki semuanya. Kakak, Zhang Chang bilang bahwa keluarganya memiliki rumah tua di jalan belakang nanya, yang sudah kosong selama beberapa tahun, tapi baru-baru ini, tiba-tiba, disewakan. Penyewaannya sangat terburu-buru, dan itu diurus oleh pengurus rumah. Masuk dengan terburu-buru, tanpa menanyakan asal-usul, dan tidak mengusik pemilik utamanya. Pasti di sini tempatnya, ayo. Tidak ada debu di depan pintu, berarti ada orang yang keluar masuk baru-baru ini. Ada cahaya di pavilion sayap halaman belakang. Setidaknya ada 4 orang penjaga. Mereka tidak terlihat seperti pelayan biasa. 2 orang menjaga pintu, 2 orang berpatroli di halaman. Ini adalah pola rotasi jaga militer. Kamu tunggu aku di sini. Agen rahasia kediaman Markis Dingyuan, berapa nomor kodenya? Anda adalah Pangeran. Tuan Markis, bawahan nomor 03 melapor. Mengenai alokasi dana pengairan Jiangzhou, seluruh catatan pembukuan aslinya, saya sudah menghafal semuanya di luar kepala. Berapa banyak yang telah Zhao Haicheng selewengkan, jalur rahasia mana yang digunakan. Jangan katakan di sini. Lanjutkan setelah kita kembali. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya sanggup bertahan. Buku catatan itu disembunyikan di luar kota Jiangzhou, di bawah tumpuan prasasti gorong-gorong ketiga. Saya bertahan sampai sekarang, karena ingin berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan pesan ini langsung kepada anda. Sekarang semuanya sudah selesai saya sampaikan. Saya tidak menyesal jika harus tiada. Kamu tidak akan tiada. Kesaksianmu dan setiap luka yang kamu derita, semua itu akan menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan Zhao Haicheng. 03, bertahanlah. Tidak ada yang mengikuti. Kita sepertinya tidak ketahuan, kan? Tenanglah, Kingping sudah mengerahkan pengawal yang paling terpercaya. Nona, mereka keluar dari jalan belakang Nanya, sepertinya sedang menuju ke arah kediaman Hope. Ikuti mereka, jangan sampai ketahuan. Tuan, buku kas itu disembunyikan di luar kota Jiangzhou. Saat itu saya membungkus buku kas itu dengan kain minyak hingga 3 lapis, memasukkannya, lalu melapisinya lagi dengan tanah liat di bagian luar. Kingping, berangkatlah malam ini melalui jalan pintas, sampailah di Jiangzhou sebelum fajar untuk mengambil buku kas itu, segera kembali, dan jangan sampai mengganggu siapapun. Tuan jangan khawatir.
Dalam 3 hari, buku kas ini pasti sudah ada di hadapan Yang Mulia. Bawalah bekal makanan. Yang Mulia, Gubernur Jiangzhou yaitu Zhang Haicheng telah membelit dana irigasi, menghabisi 6 orang mata-mata, membuang jasad untuk mencemari sumber air, menyebabkan wabah penyakit, mengejar utusan kekaisaran, serta mengurung saksi kunci. Aku atas nama kediaman Markis Dingyuan menyerahkan bukti fisik, saksi, serta buku kas sebagai 3 bukti kuat. Yang Mulia, ini adalah pemalsuan dari kediaman Tuan Hou. Marquis Dingyuan dan saya memang memiliki masalah pribadi, dia hanya membalas dendam pribadi. Mohon selidiki dengan bijak, Yang Mulia. Kementerian Kehakiman, periksa sekarang juga di depan umum. Lapor Yang Mulia, alokasi dana irigasi Jiangzhou yang tertera di buku kas, baik jumlah, tanggal, maupun stempelnya, sangat cocok dengan arsip Kementerian Pekerjaan Umum. Saya bersaksi, atas nama Kementerian Kehakiman, bahwa buku kas ini asli, dan sama sekali bukan palsu. Yang Mulia, saya adalah mata-mata dari kediaman Markis Dingyuan. Zhang Haicheng telah mengambil lebih dari setengah dana khusus irigasi yang diberikan pemerintah. Orang yang menangani dan orang yang terlibat, semuanya bisa saya identifikasi satu persatu. Zhang Haicheng, selama 2 tahun di Jiangzhou, sudah berapa banyak orang yang tiada karena uang yang engkau gelapkan? Semuanya tercatat satu persatu dalam buku kas ini. Yang Mulia, ada hal yang ingin saya laporkan. Bawahan Zhang Haicheng baru-baru ini berkeliling di ibu kota, berusaha melenyapkan bukti. Saya telah menyita beberapa surat terkait hal itu. Yang Mulia, saya difitnah. Saya sudah bertahun-tahun di Jiangzhou, meskipun tidak memiliki jasa besar, paling tidak saya sudah bekerja keras. Jumlah uang yang dikirimkan kepada pejabat di surat tersebut, serta perintah khusus untuk melenyapkan bukti, semuanya ada di sini. Kementerian Kehakiman, dengarkan perintah. Segera bawa Zhang Haicheng ke penjara kekaisaran, lakukan pengadilan bersama oleh 3 kementerian, dan usut tuntas kasus korupsi di Jiangzhou. Kembalilah dan beritahu nenek bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah menyelidiki kasus korupsi dan pemerasan yang besar ini, kamu telah berjasa lagi. Terakhir kali kamu hanya meminta kuota Akademi Kekaisaran, kali ini kamu harus meminta sesuatu untuk dirimu sendiri. Jika Yang Mulia mengizinkan, saya ingin pulang menemani nenek untuk makan bersama. Beliau akhir-akhir ini sedang melakukan latihan kesehatan. Jika saya tidak ada, dia pasti akan malas-malasan. Sudah bertahun-tahun, aku naik takhta, baru pertama kali ini melihat seseorang meminta hadiah, tetapi terburu-buru ingin pulang. Nyonya akhirnya pulang juga. Matriark beberapa hari ini duduk tidak tenang, berdiri pun tidak nyaman. Beliau bersikeras menunggu kepulangan Anda. Nenek tidak apa-apa. Hanya saja, latihan itu sudah beberapa hari tidak dilakukan. Saat kamu tidak ada, nenek lupa 2 gerakannya. Aku baru pergi setengah hari. Ayo ikuti aku. 1, 2, 3. Sungguh konyol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sangat menyenangkan memilikimu. Bisa kamu ulangi lagi? Aku tidak dengar dengan jelas. Aku tidak bilang apa-apa. Aku melihatnya kok, telingamu memerah. Zhang Haicheng sudah tiada. Sekarang tunggu waktunya. Shen Qianqian, kamu pikir semua ini sudah berakhir? Yuan, apa yang sedang dimasak Koki di rumahmu malam ini? Makanan yang terakhir kali aku makan di rumahmu, apakah mochi stroberi itu masih ada sisanya? Dia itu seorang pengemis. Ini untukmu, masih hangat, makanlah dulu. Siapa namamu? Gouzi, mereka semua memanggilku Gouzi. Di mana orang tuamu? Aku tidak punya ayah maupun ibu. Kakakku juga telah menghilang. Ikutlah denganku. Yuan, apa yang terjadi ini? Aku menemukannya di sudut jalan. Dia hampir membeku kedinginan. Kak, apakah di rumah masih ada bubur hangat? Masih ada sisa setengah panci bubur kacang merah? Yao Mingyuan, masuklah dan tutup pintunya. Angin dinginnya masuk ke dalam. Baiklah, Kak. Nyonya, saya sudah mencari beberapa pakaian lama. Ini baju Tuan Hou saat dia masih kecil. Berikan ini untuk anak itu ganti baju. Anak ini jika berada di samping Chen Wanqing, terlihat seperti pengasuh bermargasun. Mereka benar-benar terlihat sangat mirip. Pengasuh Sun adalah ibuku, tapi sudah sangat lama. Aku tidak bertemu dengannya. Hah? Pengasuh Sun adalah orang kepercayaan Chen Wanqing?
Lalu kenapa putranya sampai telantar di jalanan dan mengemis? Gouzi, di mana tempat tinggalmu yang dulu? Gang Maer. Setelah itu tempatnya sudah hancur. Mengapa hancur? Malam itu seseorang mendobrak pintu. Ibu mendorongku dan kakak perempuan keluar lewat jendela belakang. Kakak menarikku untuk berlari. Kami berlari sangat jauh. Saat kami melihat ke belakang, rumahnya sudah terbakar habis. Lalu di mana kakakmu? Kakak membawaku pergi mengemis. Lalu kakak bilang jika kami bersama, kami berdua tidak bisa bertahan hidup. Dia pergi ke pavilion Qianchun. Uangku dicuri oleh orang jahat. Lalu aku pun kelaparan. Nyonya, bisakah Anda membantuku mencari kakakku? Kakakku bernama Xiaohe, Sun Xiaohe. Baiklah, aku akan meminta orang untuk mencarinya. Kamu pergilah tidur dengan kakak Yuan sekarang. Nyonya, pengasuh Sun. Dia adalah orang paling jujur yang pernah saya kenal. Dulu, ketika Nyonya besar jatuh sakit parah, Chen Wanqing menawarkan diri untuk merawat beliau, meracik obat, memberikan obat. Dia tidak membiarkan siapapun ikut campur. Orang lain tidak boleh ikut campur? Dia bilang dia takut tangan para pelayan terlalu kasar. Malam itu sebelum Nyonya besar tiada, beliau meminta Tuan Markis untuk menjaganya baik-baik. Oleh karena itu, tak peduli apa yang Chen Wanqing lakukan, Tuan Markis selalu bersabar. Ibu mertua sedang sakit parah, tapi Chen Wanqing berinisiatif untuk merawatnya dan meracik obat tanpa bantuan orang lain. Bukankah itu sebuah sandiwara yang hebat? Momo, siapa yang sebenarnya meracik obat Nyonya besar saat itu? Hanya Chen Wanqing dan pengasuh Sun. Dari awal sampai akhir, mereka tidak mengizinkan orang ketiga ikut campur. Dulu saya berpikir itu adalah bentuk pengabdian. Sekarang kalau dipikir-pikir kembali, mana mungkin itu sebuah pengabdian? Itu karena dia takut ada yang melihat ada sesuatu yang lain di dalam pot obatnya. Di dalam ruanganku tidak ada aturan untuk berlutut. Apa Tuan Liu sudah ditebus? Sudah ditebus. Sesuai perintah Nyonya. Saya tidak menawar harga, dan surat kontrak budaknya sudah disobek. Gouzi ada di pavilion samping. Biarkan mereka kakak beradik bertemu dulu. Xiaohe, saat hari tragedi itu menimpa keluargamu 5 tahun yang lalu, apa saja yang kamu ingat? Malam itu, saya baru saja tertidur, lalu ada orang yang mendobrak pintu di luar. Ibu mendorong aku dan adikku keluar lewat jendela belakang, lalu memasukkan sebuah dompet kecil ke pelukanku. Beliau bilang aku tidak boleh menoleh ke belakang, dan dilarang kembali ke keluarga Chen. Setelah itu rumahnya terbakar habis. Nona, apa jangan-jangan Anda ingin... Aku hanya ingin mengetahui kebenarannya. Dompet yang ibumu berikan kepadamu waktu itu, apa masih kamu simpan? Tanaman Chuanwu digunakan untuk mengobati nyeri sendi, karena bisa meredakan rasa sakit dan mengusir hawa dingin. Mendiang Nyonya dulu menderita penyakit jantung kronis. Jika Chuanwu dicampurkan dengan obat lain yang saling bertentangan, itu akan menjadi racun mematikan bagi jantungnya. Xiaohe, biarkan dompet ini kusimpan dulu di sini. Benda pemberian ibumu ini, setelah masalah ini selesai, akan kukembalikan padamu, beserta segalanya yang memang harus dikembalikan. Semua urusan di pihak pavilion Qianchun sudah beres. Aku juga sudah menyuap orang-orang di gedung itu. Tidak akan ada yang datang membuat masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kondisi Xiaohe terlihat jauh lebih baik belakangan ini. Pekerjaanmu ini sungguh luar biasa. Aku berutang makan malam padamu. Anda terlalu sungkan, Nyonya. Saya hanya menjalankan tugas saja. Ke tempat seperti pavilion Qianchun itu, untuk orang terhormat sepertimu masuk ke sana, aku akan mengingat budi baikmu ini. Lalu bagaimana rencana Nyonya untuk membalasnya? Saya telah menemukan resep obat lama mendiang Nyonya yang dulu. Mendiang Nyonya memiliki masalah nyeri sendi. Resepnya selalu mengandung Chuanwu. Momo, ambilkan resep lama rumah sakit kekaisaran, bawa juga resep dari ramuan terakhirnya. Chuanwu berlawanan dengan Banxia. Rumah sakit kekaisaran menggunakan Banxia untuk melawan racun dengan racun, tapi jika Banxia diganti dengan Beimu, itu akan menjadi racun yang sangat mematikan bagi jantung. Terutama bagi orang yang semula sudah memiliki riwayat penyakit jantung, setelah meminum 1 dosis saja, pasti akan tiada karena gagal jantung. Chen Wanqing, kamu mencurangi obat milik ibu Lu, dan setelah itu melenyapkan seluruh saksi dan keluarga mereka. Apa kamu pikir orang mati tidak bisa bicara? Setiap batu bata yang kamu susun ini, sebenarnya sedang membangun liang kuburmu sendiri. Qianqian, apa yang sedang kamu lakukan di dalam? Sedang merebus salep obat. Seluruh ruangan berbau obat, baunya sangat menyengat. Sebaiknya kamu jangan masuk agar tidak menempel di bajumu. Istirahatlah lebih awal, aku akan tidur di ruang kerja.
Nyonya, kapan Anda berencana memberitahu Tuan Markis? Pada hari saat semua buktinya sudah terkunci rapat. Jika aku memberitahunya sekarang, menurutmu apa yang akan dia lakukan malam ini? Dia akan menghabisi wanita itu dengan tangannya sendiri. Nyawa Chen Wanqing tidak pantas mengotori tangannya. Tehnya tidak perlu diminum lagi. Kemarin lusa, ayahku berhasil mencegat laporan militer perbatasan. Keluarga Chen berada di luar perbatasan, membeli kalium nitrat dan belerang dalam jumlah besar. Kalium nitrat dan belerang, jika ditambah alkohol akan menjadi bubuk mesiu. Keluarga Chen menyembunyikan ketiga benda ini di kediaman Hou, maka dia bisa menuduh kita membuat bubuk mesiu secara ilegal dan berkolaborasi dengan pihak luar perbatasan. Mereka pasti sudah memasukkan segel resmi dari kediaman Hou. Ayahku juga berpemikiran seperti itu, tapi karena tidak punya bukti nyata, sulit baginya untuk bicara di hadapan istana. Namun dia memintaku memberitahu kalian, agar kalian lebih berhati-hati. Dia ingin menjebak kita, maka kita gunakan siasatnya untuk melawannya balik, biarkan dia sendiri yang mengantarkan buktinya ke depan pintu. Bahkan, lebih dari itu, biarkan dia secara langsung menyerahkannya tepat di hadapan yang mulia. Semakin tinggi dia menuduh, maka semakin hancur pula dia saat terjatuh nanti. Apa kalian butuh bantuanku? Mingzu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ayahmu adalah Adipati Ying, dengan kamu tetap tidak terlibat, itu sudah merupakan bantuan yang paling besar. Kian, berhati-hatilah. Kali ini keluarga Chen datang menyerang untuk menghabisimu. Ada sesuatu di pikiranmu? Aku sedang berpikir, seandainya suatu hari nanti, kamu menyadari bahwa orang terdekat yang paling kamu percayai adalah ular berbisa, apa yang akan kamu lakukan? Itu tergantung siapa yang digigit oleh ular itu. Jika menggigitku, mungkin aku akan segera mengakhirinya. Bagaimana jika dia menggigitku? Aku akan buat dia membusuk selamanya. Sebentar lagi, Chen Wanqing, waktumu untuk berpura-pura sebagai manusia akan segera berakhir. Nyonya, aku ingin membalas dendam demi ibuku. Kamu harus memikirkan ini matang-matang. Balas dendam tidak sesederhana sekedar meneriakan ketidakadilan. Mata dan alismu sangat mirip ibumu. Chen Wanqing merasa bersalah, dia akan membiarkanmu menjadi pelayan pribadinya. Tapi aku sudah tidak ingat lagi bagaimana rupa ibuku. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, dia adalah pelaku yang menghabisi ibumu. Keluarga Chen ingin menjebak kediaman Hou, dia pasti akan segera bertindak. Sampaikan beritanya padaku, tapi jangan bertindak sendirian. Kamu mengerti? Nyonya, meskipun harus melewati rintangan berbahaya sekalipun aku akan pergi. Kamu harus tetap hidup. Untuk melihatnya langsung masuk ke neraka. Beberapa hari kemudian, di lorong-lorong ibu kota, sebuah kabar mulai tersebar secara diam-diam. Kediaman Markis Dingyuan akhir-akhir ini sering menemui karavan dagang dari perbatasan. Tampaknya dicurigai terlibat penyelundupan barang secara ilegal. Nyonya, kabar di luar sana tersebar dengan sangat liar. Haruskah saya pergi memeriksa siapa yang sedang menyebar gosip murahan itu? Tidak perlu diperiksa, itu aku yang menyebarkannya. Hah? Semakin liar tersebar, maka akan semakin baik. Begitu pihak kediaman Chen mendengarnya, mereka akan merasa bahwa waktu untuk menjebaknya telah tiba. Aku menunggu mereka melompat ke dalam jebakannya sendiri. Nona, tehnya sudah siap. Saya lihat wajah Anda hari ini, terlihat sangat segar. Tusuk konde ini sangat cocok dengan Anda. Siapa namamu? Keluarga Chen ada di gudang Beiceng, menyembunyikan 3 kotak alkohol. Segelnya palsu. Terdapat tanda kediaman Markis Dingyuan. Semua bukti sudah terkumpul, hanya tinggal menunggu keputusan Tuan dan Nyonya. Kapan kita akan bertindak? Apa yang dilakukan keluarga Chen belakangan ini? Dia sibuk menghubungi para pejabat garam. Sepertinya dia berencana untuk membuat kekacauan di pesta istana. Saya mohon undur diri. Liu Qingping ini benar-benar hebat, kerjanya cepat, pendiam, dan bisa diandalkan. Tuan, apakah kamu sedang cemburu? Tidak. Biasanya bicaramu memang sedikit, tapi saat cemburu bicaramu jadi lebih sedikit lagi. Aku bisa melihatnya loh. Dia menatapmu terlalu sering. Itu adalah tatapan seorang rekan perjuangan. Kalau kamu, sekarang sedang menatap siapa? Menatap orang yang aku cintai. Nyonya Tuan, ada pencuri masuk ke kediaman matriark, pengawal patroli berhasil mengepungnya. Kepung di sana, jangan biarkan dia kabur dari sayap barat.
Nenek, bagaimana keadaanmu? Orang itu masuk dan langsung mengincar lemariku. Dia mengobrak-abrik semuanya. Pada malam pesta istana 3 hari lagi, kediaman Markis Dingyuan akan membawa stok alkohol, mengeluarkannya melalui gang belakang, dan menyerahkannya pada kafilah dari luar perbatasan. Surat ini tertulis sangat mendetail, waktu, lokasi, dan tujuannya tertulis semua. Jika surat ini sampai ditemukan, ditambah dengan alkohol dan anak panah di gudang, seluruh keluarga, kediaman Markis Dingyuan tidak akan bisa mengelak. Ada seseorang yang ingin menghancurkan kediaman keluarga Lu kita. YR, siapa orangnya? Keluarga Chen. Di pesta istana 3 hari lagi, dia akan membeberkan segalanya, beserta surat ini, di hadapan para pejabat istana. Matriark, setelah kejadian malam ini, kediaman Anda tidak boleh dibiarkan tanpa penjagaan. Saya akan tidur di depan kamar Anda malam ini. Aku belum tidak ada tempat bagi orang asing untuk mengusik fondasi keluarga Lu YR, Qianqian. Apa rencana kalian? Kita gunakan rencana mereka untuk menjebak mereka balik. Pergi cari pakaian kebesaran dan jubah. Untuk aku pakai ke istana. Pesta istana 3 hari lagi, aku sendiri yang akan maju untuk mendukung cucu menantuku. Marquis Dingyuan Lu Huai, kalian diperintahkan kepada Nyonya Sen untuk menindak korupsi Jiangzhou, meredakan wabah, dan berjasa besar bagi negara. Hormat kami kepada Yang Mulia. Perjamuan hari ini diadakan, pertama untuk merayakan kesuksesan, dan kedua untuk memberi penghargaan. Lu Huai, Shen Qian, maju ke depan untuk menerima hadiah. Yang Mulia, hamba ingin melaporkan sesuatu. Ada laporan anonim yang masuk, bahwa kediaman Marquis Dingyuan menyelundupkan persenjataan militer keluar perbatasan dan berkolusi dengan Hun. Penyelundupan persenjataan militer, goyahkan fondasi negara, khianat dan bersekongkol dengan musuh, adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hamba memohon Yang Mulia untuk mengusutnya tuntas. Buktinya sudah sangat jelas, baik saksi maupun bukti fisik, semuanya lengkap. Kamu tidak akan bisa lolos hari ini. Mana buktinya, Tuan Chen? Berani-beraninya menuduh tanpa bukti? Siapa yang memberimu keberanian? Jika tidak bisa menunjukkannya, itu adalah fitnah. Yang Mulia, saya telah mengenal Shen Qian sejak lama, dan sangat mengenal wataknya. Saat wabah di Jiangzhou, berapa banyak nyawa yang telah dia selamatkan dengan tangannya sendiri? Sosok yang setia dan berjasa seperti ini, tidak boleh difitnah oleh orang picik sepertimu. Tuan Chen, Anda bilang saya berkolusi dengan musuh luar. Lalu izinkan saya bertanya, suku mana yang saya ajak bekerja sama? Dan kapan barangnya dikirim? Ada seutas benang di jubah resmi Anda, biar saya bantu mencabutnya. Saya sangat kesal dengan orang-orang pembuat onar seperti kalian. Padahal, saya bahkan belum menyentuhmu. Kebetulan sekali, saya juga punya persediaan alkohol di sini. Mohon Yang Mulia memeriksanya. Lima tahun lalu, Chen Wanqing memerintahkan ibu saya untuk menukar ramuan Chuanwu dari rumah sakit kerajaan dengan fritillaria yang dia ambil sendiri. Campuran Chuanwu dan fritillaria adalah racun mematikan bagi jantung. Setelah itu, Chen Wanqing mengirim orang bertopeng, menyusup ke rumah saya di malam hari, untuk menghabisi setiap nyawa di sana. Ibuku meninggalkan setengah bagian dari resep obat ini. Chen Wanqing menghabisi 5 anggota keluarga saya, hanya demi setengah kertas ini. Yang Mulia, campuran antara Chuanwu dan fritillaria ini adalah racun keras. Ini bukan resep medis, tapi resep untuk merenggut nyawa seseorang. Kakak Huai, saat ibumu pergi, dia masih memegang tanganku dan berkata bahwa Wanqing adalah gadis yang baik. Bagaimana menurutmu, Kakak Huai? Selama bertahun-tahun ini, apakah aku sudah menjagamu dengan baik? Tuan Marsekal, kita sedang berada di hadapan Kaisar. Chen Wanqing telah meracuni Nyonya Kehormatan dan menghabisi keluarga pelayan yang setia. Keluarga Chen bersalah atas tuduhan palsu dan bersekutu dengan musuh luar. Semua kejahatan ini akan dihukum bersamaan. Chen Wanqing diberikan minuman beracun. Ayah Chen harus dihukum segera, serta kerabat perempuan lainnya dari keluarga Chen beserta anak kecil mereka akan diasingkan ke Nanzhou. Kamu menang. Tapi jangan kira aku kalah karena kamu lebih kuat dariku. Kamu hanya sedang beruntung saja. Di kehidupan sebelumnya kamu menang, kali ini biarlah aku yang menang. Ini adil? Semuanya sudah berakhir. Lu Huai memberikan gelar kepada Adipati, Dinggo Shen Qian mengangkat Tuan Putri,
Daerah Shen Yuan masuk ke Akademi Kekaisaran dan resmi memulai pendidikannya. Titah Kaisar sudah turun, terimalah syukur. Hahaha. Aku sudah berlatih selama beberapa hari ini, dan baru merasa sedikit lebih lincah. Jika kamu tidak konsisten dalam melakukannya, aku tidak akan setuju. Nenek, aku mengawasimu setiap hari. Kapan aku pernah bermalas-malasan? Hahaha, itu benar juga. Kamu jauh lebih kuat dari suamimu itu. Waktu Huai masih kecil, saat aku menyuruhnya melakukan kuda-kuda, dia selalu berpura-pura sakit perut. Ah, Nenek, ini terlalu berharga. Pakailah selagi aku memberikannya. Di usiaku yang sudah lanjut ini, bukankah sudah sewajarnya ini diwariskan kepada cucu menantuku? Masih mau menolak? Berhenti menolak. Kak, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Ada apa? Bukan apa-apa. Qianqian sudah menjadi tuan putri daerah sekarang, di masa depan saat bertemu denganku, apakah itu berarti aku harus memberi hormat padamu lebih dulu? Kalau begitu, lakukan saja hormatmu. Hanya bicara saja tanpa bertindak. Jangan bermimpi. Aku kesini hari ini untuk menghadiri perjamuan. Ibu pengasuh Chang, hidangan mana yang paling mahal? Aku akan makan hidangan yang itu. Hahaha. Apapun yang Nona Zhao ingin makan, pelayan ini akan menyajikannya secara khusus untuk Anda. Hahaha. Itu sudah kuno. Hahaha. Hari ini kamu sungguh berwibawa. Tuan Hao, bukan? Maksudku Tuan Adipati. Kisah hidup kita masih sangat panjang, badai tidak akan datang lagi,